Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengajarkan kebaikan, kebenaran, kesempurnaan akhlak kepada kita seluruh manusia, meskipun sebagian dari manusia tidak menerimanya sebagai jalan menuju pencipta langit dan bumi untuk ditempatkan di jannah. Sahabat dimanapun berada, malam ini kembali kita berjumpa di sini. Apakah tema masih mau dilanjut tema ini atau kita ganti temanya? Saya persilahkan kepada teman-teman sekalian. Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, semuanya dalam keadaan sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Amin. Ganti tema teman-teman. Oke, baik. Kita ganti temanya. Ada hal yang membuat saya penasaran. Tema terkait dengan Yesus menerima kekuatan dari malaikat. Masih noise teman-teman? Bentar ya. Ya, silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Tema kita anggap yang kemarin untuk sementara kita tinggalkan. Sekarang yang kita bahas ini adalah bagaimana Tuhan saudara kita Kristen menerima kekuatan dari malaikat. Itu untuk apa kekuatan itu? Halo, semangat malam. Ya, selamat malam Bang. Malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari mana Bang? Sehat-sehat. Iya, amin. Dari mana, agama mana, gereja mana, abang-abang semuanya? Halo Bang, saya bisa sebut gereja mana atau masjid mana? Ada yang pengen saya tanyain, boleh nggak? Iya, dari Kristen Bang ya? Enggak, lagi bimbang aja gitu. Bimbang kan tidak mesti kehilangan agama. Kan tetap ada agamanya, saudaraku. Iya, masih Islam lah gitu. Ya, dari Islam. Ada apa ya, pergumulan hati kali ya, kayak
katanya suatu hari nanti Yesus atau Nabi Isa itu akan kembali turun ke bumi katanya kan. Iya. Jadi saya tuh bimbang. Sedangkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, ya kan? Terus dia turun ke bumi katanya ada misinya lah, mematahkan kayu salib ini segala macam gitu, menyebarkan agama tauhid katanya gitu. Jadi sebenarnya saya harus ikut ke Muslimkah atau cukup beragama tauhid aja gitu? Apa hubungannya dengan Anda bertanya seperti ini? Nabi Isa datang kedua kalinya. Bukankah dengan percaya Nabi Isa datang kedua kalinya itu berarti percaya dengan Islam? Karena Islam yang mengajarkan Nabi Isa alaihissalam saya mau ini untuk yang kenapa kedua sih kali. abang cuma kalau live itu selalu bahas agama Kristen? Emang nggak ada duit kah dari membahas dari agama kita orang Kristen? Karena agama Kristen Enggak, itu, maksud saya kenapa harus membahas agama kita gitu loh? boleh saya jawab? Boleh. Ya, agama Islam itu datang membahas agama-agama di luar Islam. Jadi Anda jangan membatasi Islam membahas materi keislaman. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Perintah di dalam Al-Quran saya untuk membantah, untuk menghalangi, untuk memerangi orang-orang yang berjuang di jalan tagut untuk menyesatkan manusia. Salah satu kesesatan yang dilakukan oleh umat manusia adalah ketika mengajarkan Tuhan punya anak. Tuhan turun ke bumi menjadi manusia, lalu mati dibunuh manusia. Itu adalah sebuah kejahatan. Kami Jangan umat lihat Islam. dari singkat-singkatnya bos. Coba Tunggu. Anda kan bertanya, kalau memang Bung. Jadi kita saya itu jawab. mempelajari agama orang lain dan jangan memburuk-burukkan. Apa yang saya burukkan dari agama Anda? Saya itu loh diajari saling mengasihi, itu yang paling saya ingat itu. Kalau mengasihi kenapa Di masuk? agama sampean saya nggak tahu gimana Kenapa gitu. kalau agama Anda mengajarkan mengasihi, kenapa datang ke Nusantara dengan cara membunuh, merampok, Siapa yang dibunuh? merampas? Siapa yang dibunuh? Loh, Penjajah Siapa? itu. penjajah itu agama apa? Penjajah. Penjajah itu agama apa? Kok lari ke sana? Lah. Kok jadi panjang ya ceritanya? Sekarang- Harusnya dong kita ini mengimani iman kita gitu. Kok jadi lari? Sekarang agama Sebelum saudara penjajahan sampai atau ke sebelum Nusantara merdeka, itu dengan cara apa? kamu agama salah Anda itu sampai ke Zuma. Nusantara? Harusnya kamu itu memprioritaskan apa yang nyata dalam kehidupan kamu, bukan yang sebelum-sebelumnya begitu. Oh, Nggak jadi boleh kamu dong. kamu takut agamamu dibongkar, ya gitu. Jadi kamu mikirnya itu karena orang menjajah Belanda menjajah Indonesia bawa agama, bukan? Ya, Itu iya, politik lalu, bos. lalu yang meninggalkan gereja Nggak, itu siapa? Anda sekarang seenak perut berbicara. Anda sekarang enak berbicara. Enak sekarang berbicara karena Indonesia sudah merdeka, Kristen agama kasih. Kalau zaman penjajahan mana berani orang Kristen mengatakan Kristen agama kasih. Bang, aku izin ngomong ya, kayak Sebentar, Iya, sebentar saya dulu. Sebentar, Bang. Iya. Abang kok pas agama Kristen abang nggak malu ya? Enggak. Kenapa? Malu lah. Kenapa Itu harus malu? Enggak dong, Bang. Malu lah. Kenapa harus malu? Ya kan Pas agama agama saya. Ketika saya membahas agama Kristen, itu saya sedang menjabarkan agama saya. Agama saya itu Oke Bang, saya mau tanya, kita kan belajar agama kasih ya, kayak ditampar pipi kanan ngasih pipi kiri gitu. teori. Teorinya seperti itu, oke. Itu teori. Nah, Ini kenapa mereka dibahas agamanya aja kejang-kejang, gimana mau ajarkan kasih? Belum Enggak, aku saya mah- tampar.
Baru aku Saya bahas menyantai. Bible. Saya menyantai. Baru bahas Bible aja sudah kejang-kejang. Gimana kalau ku tampar mukanya abang ini? Coba buka maskermu, Nah, bos. itu kan ya. Dan kasih teori. Ajaran kisos kayak gitu. Kalau potong tangan kanan ya potong tangan juga gitu. Kenapa begitu? Enggak, kenapa itu harus lab itu pakai masker? Supaya tidak ada lagi yang mencuri. Sekarang Enggak, itu kalau kalau sekarang saya tanya kalau di kenapa Indonesia harus pakai diberlakukan masker? pencuri potong tangan. Kira-kira masih ada yang mau mencuri? Kalau mengapakan orang ini sendiri. Justru ajaran kasih itu ajaran yang sangat membahayakan ketika musuh dikasihi. Orang datang memperkaos, anak kita dikasihi. Orang datang merampok Beda dikasihi. dong. Itu ajaran Beda apa itu? konteks. Kalau misalnya Kok beda perkaos konteks? kan beda. Kok beda konteks? Oke, sekarang tolong tunjukkan di agama Anda kalau orang memperkosa apa hukumannya? Jawab. Iya dosa lah mengambil gimana, santri mana? itu. Tunjukkan Dosa, dalilnya. itu cuma. Tunjuk dalilnya Katain lu di sama mana kamu. di Bible Itu gimana Anda. santri yang Ayo, dihamil itu? Di mana coba? Kalau Itu di gimana? Kristen ada yang mencuri apa Halalkah hukumannya? itu? Jawab. Iya. Jawab. Oh, nggak bisa jawab saya. Jadi bang, Makanya. saya turun ya bang. Enggak Thank you, usah Bang. nyamar ke Terus Islam. itu nggak usah nyamar-nyamar santriwati Islam, yang nggak usah, dihamil nggak sama usah. Ustadz gimana? Enggak usah nyamar-nyamar Islam, enggak usah, enggak perlu. Enggak bisa jawab dia. Ya kan? Nggak bisa jawab ajaran kasih ini nyamar-nyamar seperti Paulus ngaku-ngaku Islam. Kenapa di agama kita? Pret. Dari tampilan aja udah ketahuan. Itu yang santriwati yang dihamili sama kiai gimana cuma? Nah, itu sedang mempraktekkan isi Bible. Mempraktekkan Isi Bible. Isi Bible, Mempraktekkan ya? Isi Bible. Ya. Oh, kamu yang Hosea 4 taruh nomor ini. 14. Aku tidak akan menghukum. cerita kitab sama Aku saya. tidak akan menghukum anak-anak gadismu jika mereka Oh, bersinah. jadi itu masuk ke surga Dan gitu. menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum apabila mereka bersundal. Oke ya. Sakit ya? Sakit pasti. Sakit pasti. Sakit itu pasti sakit. Sakit. Tahu dengan inimu, agamamu. Gak usah orang ceritain agama orang kalau agama kita belum beres. kalau malu begitu, dong. Oke, selamat malam. Kalau Selamat begitu cabut dalil yang ada di Biblemu. Ini Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikut Kristen. Cabut ayat itu. Oke, selamat malam. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Cabut ayat itu. Enak aja kau mau jadikan orang seenak perutmu. Halo Bang, Ya. selamat malam. Halo, silakan Bung. Buka kameranya Bung, kita diskusi silakan. Kameranya gimana nih? Tinggal diterima Bang. Aku udah undang. Silakan. Oke, selamat malam. Ini Ya, apa? malam. Topik di atas Yesus Menerima kekuatan. Kekuatan. Katanya Tuhan Bang, dia terima kekuatan. Iya. Yesus menerima kekuatan. Iya. Itu apa gimana itu Bang? Itu penjelasannya gimana? Penjelasannya. Ya, Yesus- Anda dari mana dulu? Anda dari agama apa ini? Saya Protestan. Protestan. Nah, Anda lah yang harus menjelaskan ke saya. Kan Anda Protestan, Anda yang menyembah manusia Jadi, lemah, yang saya butuh ini- diberi kekuatan untuk kuat. Bukan Ya, saya. ini Ini orang pertanyaan. awam biasa. Saya ini orang awam biasa. Saya ingin tahu sedalamnya Oke. Yesus menerima kekuatan. Saya Oke. minta penjelasan dari Bang Jumur. Oke, baik. Menurut saudara, apakah Tuhan itu maha kuat? Tuhan itu maha segalanya, maha kuasa. Termasuk maha lemah? Ya, maha lemah pun, ya pokoknya semuanya lah. Maha Termasuk kuasa, maha segalanya. maha lemah juga? Maha lemahnya, ya kalau setahu saya itu nggak pernah dengar maha lemah. Iya, berarti Maha- tidak segalanya maha berarti. segalanya. Kalau maha segalanya berarti maha lemah juga. Maha bodoh, maha tolol, maha
menjijikan. Ya kalau itu sih saya nggak pernah dengar itu apa agama mengajarkan kita untuk kebaikan gitu Bang. Ya, tapi kalau ada Tuhan maha lemah, maha tolol, itu bukan kebaikan itu. Kalau ada Tuhan Tuhan maha lemah mati dibunuh manusia, itu bukan kebaikan itu. Ya kalau Tuhannya malam itu bukan Tuhan, itu setan. Oke. Ya, itu setan. Nah betul. Iblis. Nah kalau begitu apakah Yesus Tuhan? Yesus ya memang Tuhan. Kenapa dia lemah? Dia nggak lemah ya Bang. Nggak Kenapa lemah dia menerima kekuatan dari malaikat? Kalau dia Tuhan? Karena dia itu satu hakikat. Satu hakikat dengan apa? Allah. Lalu kenapa dia menerima kekuatan? Bukan. Katanya kekuatan satu hakikat dengan sang pemilik kekuatan. Berarti dia kuat. Tapi kenapa dia menerima kekuatan? Dia memang kuat Bang dia. Memang kuat. Dia Kenapa kan dia menerima kalau dia satu kuat. Kenapa satu hakikat kok menerima kekuatan? Dia menerima kekuatan dari siapa lagi? Dari malaikat. Dari malaikat. Iya. Bukti bahwa dia bukan Tuhan. Iya karena dia tuh di bumi Hah? dia menjadi manusia seperti kita Bang. Oh, berarti waktu di bumi dia bukan malaikat Tuhan? Itu, ya memang dia Tuhan juga. Dia Iya. berubah wujud jadi manusia. Kok saya rada-rada mau dibuat jadi sinting juga sama abang ini. Dia Tuhan maha kuat, Bukan turun di itu, Bang. bumi, Kita dia ini tidak sudah kuat. percaya. Bukan Gimana Bang. cerita? Sekarang saya mau tanya Bang. Ini saya mau tanya di luar apa tema ini? Yesus. Nah, selesaikan ini dulu. Ya sekarang Bagaimana mungkin Ya, terus. Anda beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Sementara untuk menjadi Kristen kita harus menuhankan kepada makhluk yang lemah menerima kekuatan. Oke Bang. Oke Bang. Sekarang saya ingin tahu lah, saya ingin penjelasan dari Bang Zuma. Saya ini orang awam, saya ingin tahu Yesus menerima kekuatan. Coba abang jelaskan biar saya tahu. Gitu. Oke, baik. Ketika Yesus merasa kemudian dirinya terancam dibunuh, di dalam kitab saudara diterangkan dalam Yohanes 11 nomor 53, ketika orang-orang pembencinya yang memusuhinya berkongkol-kongkol untuk membunuh Yesus, maka Yesus menghindar dari mereka. Yesus melarikan diri, Yesus menghindari gerakan-gerakan Yahudi yang ingin membunuh dia. Lalu dia berdoa kepada Tuhannya, Bapa, sekiranya mungkin biarkanlah cawan ini berlalu daripada aku, tetapi bukan atas kehendakku, melainkan atas kehendakmu yang berlaku. Maka seorang malaikat turun dari langit memberikan kekuatan kepada Yesus, sehingga Yesus semakin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga keringatnya peluhnya seperti titik-titik darah yang bercucuran ke tanah. Katanya rohnya Tuhan. Memang tubuhnya manusia, tapi rohnya Tuhan. Kok ada Tuhan ketakutan pada malaikat? Bang, gini Bang. Ya. Tuhan Yesus itu kalau di agama kita Muslim itu dipanggil apa Bang? Di Muslim gitu. Yesus. Terjadi Bang. Ya. Ya. Ada dua. Dia bisa jadi Dajjal, iblis, bisa jadi dia adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau di Kristen yaitu Jesus Christ, Yesus Kristus. Kalau di Muslim Nabi Isa alaihissalam ya Bang. Isa Ya, mungkin kita nih Bang di dunia ya, mungkin kita di dunia ini mungkin salah tafsir gitu Bang. Enggak salah tafsir Bang. Kalau di Al-Quran jelas Nabi Isa alaihissalam memang diajarkan kepada kami, Nabi Isa itu diberi kekuatan oleh Allah. Memang betul. Al-Quran surah Ali Imran ayat 55. Di situ diterangkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam surah Al-Baqarah ayat 253
Nabi Isa alaihi salam, wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa alaihi salam itu diperlengkapi dengan diberi kekuatan, yaitu Roh Kudus. Al-Quran menjelaskan itu. Nah, di dalam Bible Yesus juga diberi kekuatan. Berarti dia dan Nabi Isa adalah pribadi yang sama pada tataran ini, dan dia bukan Tuhan. Oh, berarti agama Islam itu menyempurnakan agama-agama sebelumnya gitu ya, Bang? Mengajarkan, mengembalikan ajaran yang sudah dibengkokkan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang yang ada zaman sekarang. Kesempurnaan Islam adalah mampu meluruskan ajaran para nabi yang dibelokkan oleh pengikut iblis. Gitu, Bang. Oh, berarti agama yang menganut orang Kristen itu berarti salah ya, Bang? Salah ya? Yesus sendiri tidak mengenal Kristen. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius 23 nomor 15, orang Kristen itu dikatakan oleh Yesus sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Begini, Bang. Memang Tuhan Yesus itu bukan mengajarkan agama Kristen, tapi orang Kristen itu mengikut dia punya perbuatan, mengikut dia punya tingkah laku, bukan agamanya, Bang. Yesus Mengikut pernah dia makan punya babi. Perbuatan. Yesus pernah makan babi. Ya itu dulu waktu zaman apa namanya? Zaman-zaman itulah, Bang. Kalau Katanya Bang, tadi dia mengikut boleh makan Yesus. semua. Katanya tadi mengikuti Yesus. Tapi Bang, saya punya teman orang Muslim, tapi dia makan babi, Bang. Kenapa? Ya, berarti dia melanggar. Dia itu, melanggar Bang. berarti. Makanya kita jangan kalau ini sama makanan itu. Loh, berarti melanggar. Berarti melanggar sama seperti Anda melanggar. Bukan berarti teman Anda itu menjadi rujukan kebenaran. Apakah teman Anda itu nabi? Saya bilang sini, oi kawan, nggak boleh, tapi saya kepingin enak, gitu, Bang, dia. Itu melanggar berarti. Bukan itu sebuah kebenaran. Makanya sama-sama kita, Bang. Loh, nggak bisa dong. Kok sama-sama pula? Anda menakar perbuatan oknum dengan hukum agama itu nggak bisa. Anda aja, teman Anda aja. Islam kami melarang. EGP, mau dia Islam ke, mau apa ke, kalau dia sudah melanggar hukum, maka itu tidak ada maaf kecuali mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas itu dalam Islam. Bang, ini saya ingin bertanya lagi nih, Bang. Kenapa Pertanyaan Abang kedua. Kalau mulai saya harusnya tuh live-nya agama Islam, tentang Islam gitulah, Bang. Jangan Ini kajian agama Islam. Nabi Isa alaihi salam diberi kekuatan oleh Allah. Wa ataina Isa bin Maryam bayyinat wa ayyadnahu biruhil qudus. Nabi Isa alaihi salam diberi kekuatan, diperlengkapi dengan kekuatan, yaitu ada Roh Kudus. Allah katakan itu. Di dalam Bible pun dikatakan, Lukas 22 nomor 43-44, Roh Kudus datang memberi kekuatan kepada Yesus. Yang menjadi permasalahan sekarang ini adalah ketika Nabi Isa diberi kekuatan, Yesus diberi kekuatan, kenapa orang Kristen justru menyembah orang yang diberi kekuatan oleh malaikat? Ya, Bang, ini Bang, kita itu salah tafsir semua, Bang. Salah tafsir. Salah tafsir. Anda yang salah sembah, bukan salah tafsir. Anda salah sembah. Bang. Loh, orang yang diberi kekuatan oleh malaikat, kenapa Anda sembah? Sudah tercantum semua di Alkitab, Bang. Tercantum apa? Memang yang Anda maksud Alkitab itu apa? Firman Tuhan gitu maksudnya? Alkitab itu perbuatan-perbuatan Yesus atau para ya, bukan nabi firman Tuhan, cuman catatan-catatan yang dikarang oleh orang-orang yang melakukan penelitian. Menuliskan perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus. Enggak ada urusan. Pada waktu itu. Enggak ada urusan. Bukan permasalahannya adalah kitab Anda itu bukan firman Tuhan. Kenapa Anda jadikan sebagai rujukan? Coba. Ya, itu bukan itu kita salah tafsir. Bukan salah tafsir Anda ini. Anda salah sembah.
Bukanlah bang, kenapa saya salah sembah? Salah sembah kok Cuma kalau menyembah saya makhluk yang diberi sekarang kekuatan. ini ya, salah tafsir. Kalau sembahnya juga ya udah benar gitu bang. Bagaimana Anda mengatakan Anda sudah benar menyembah makhluk yang lemah? Bukankah yang harus disembah itu adalah yang maha kuat? Oke bang, saya Oke, thank you. permisi dulu satu. Saya Iya, minta makasih. penjelasan dari abang aja. Silakan. Sudah. Oke, teman-teman Kristen yang lain silakan ajukan permintaan, kita diskusi. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu itu bukan berarti saya untuk mengajak saudara-saudara untuk keliru atau sesat di dalam berpikir, tetapi meluruskan pola pikir yang sehat, gitu. Memberikan pemahaman yang lurus, menjelaskan sesuatu sesuai kaidah logika dan kitab yang kita anggap suci, kan gitu. Nah, nih Anda sudah mendengarkan tadi saya menjelaskan Yesus diberi kekuatan. Apakah layak disembah makhluk yang diberi kekuatan ini? Menurut akal sehat Anda, silakan. Kalau masih ada. Oke, saya jawab ya. Tapi kamu jangan kabur lagi. Kamu malu loh. Setiap debat sama saya, Jangan kamu- bikin gerakan tambahan. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa mempermalukan saya. Kemarin bukti Anda kabur dari saya terus. Tinggal setekan tombol, pik, langsung turun. Itulah. Kalau Anda longor, Makin kelihatan. Anda longor. Lama-lama. Selama Anda masih Kristen, Anda tidak akan pernah bisa permalukan saya. Apa yang bisa Anda gunakan kick untuk mempermalukan Karena saya? Anda nggak kuat lawan otak saya. Nah ini coba kita uji nih. Jangan Bagaimana turun ya, jangan turunin bagaimana saya turunkan? Kalau otak Anda masih seperti otak monyet, saya turunkan. Otakmu yang nggak nyampe. Nah, sekarang Anda jelaskan kepada saya, bagaimana Anda menyembah makhluk yang diberi kekuatan oleh malaikat? Silakan. Saya jawab ya. Ah, Ketika Yesus di Taman Getsemani, dia akan berstatus sebagai anak tunggal Bapa. apa itu? Saya mengatakan bagaimana Anda bisa menuhankan makhluk yang lemah, yang butuh kekuatan, yang Saya diberi jawab. kekuatan. Bagaimana Karena ceritanya? Bagaimana karena logika Anda bisa menerima? Oke. Pelan, slow. Saya tahu kamu nggak akan menang lawan saya, nggak bakal bisa kuat lawan saya. Bagaimana saya bisa menang melawan orang gila? Ya bukan orang gila, kau nggak mampu. Kamu orangnya menyembah baik. makhluk lemah dan menganggapnya Oke. Tuhan itu adalah sebuah kegilaan. Paham? Maka teman-teman ya, kalau mau belajar Kristen jangan sama dia, sama saya. Kamu baik-baik. Oke, saya jelasin ya. Silakan. Yesus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia bukan datang sebagai Tuhan. Nah, sudah berarti dia bukan Tuhan. Dia tidak datang sebagai Tuhan, dia datang Berarti dia bukan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan. Jujur. Dia datang bukan sebagai Tuhan. Berarti bukan Tuhan kan? Itulah salah pikirmu. Kalau dia datang bukan sebagai Tuhan, Teman-teman. berarti dia bukan Tuhan. Teman-teman, dia datang bukan sebagai Tuhan. Iya. Berarti dia bukan Tuhan. Oke, kubalikin sama kamu. Kau cuma, kau datang sebagai Agus. Enggak, bagaimana sebagai ceritanya? Cuma. Kau siapa? Saya. Kau bisa jawab nggak kau? Kau datang sebagai Agus. Itu cuma ganti nama, Bukan, kau datang sebagai Cuma. kopla. Kau siapa? Itu ganti nama berarti. Makanya, cara berpikirnya nih. Sedangkan Tuhan Tapi dia nggak dengan ngerti. Tuhan itu bukan manusia. Oke. Tuhan itu bukan Oke. manusia. Yesus Oke. manusia. Bukan Oke. ganti nama doang. Sebentar. Tetapi Sebentar. memang berubah wujud, Ya. berubah Ya, dimensi, dia datang dalam berubah daging. karakter, berubah kuasa, Rohnya berubah datang dalam daging. entitas. Semuanya berubah. Makanya jangan heran. Kalau dia datang dalam daging, otomatis dia bersikap seperti anak. Nah, berarti pada saat dia datang sebagai daging, berarti dia bukan Tuhan kan? Rohnya tetap roh Tuhan. Kenapa dia takut kalau begitu? Oke, karena dia mencontohkan sebagai Kenapa kau takut dijawab? Kau cuma tombol ketawa doang. Sama nggak karu-karuan. Jawab dulu, Kenapa dia harus takut kalau rohnya adalah roh Tuhan? Kenapa Kan dia harus datang takut? sebagai anak tunggal Bapak.
Terus kalau sebagai anak tunggal Bapa, kenapa dia harus takut? Dia telah mengosongkan dirinya. Iya, kenapa Tuhan mengosongkan diri? Loh, karena memang ada maksudnya. Iya, berarti Tuhan bisa berubah menjadi bukan Tuhan. Oh kagak, rohnya tetap Tuhan. Lelah, kalau dia Rohnya Tuhan, tetap kenapa Tuhan. dia takut? Kenapa dia takut? Ya, karena dia datang sebagai anak tunggal Bapa, mengosongkan Tapi diri. sebagai anak Tuhan. rohnya berubah enggak? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Karena datang sebagai anak tunggal Bapa. Rohnya datang sebagai anak atau rohnya tetap roh Tuhan? Rohnya tetap roh Tuhan. Nah, terus kenapa dia takut? Tubuhnya itu dari anak manusia. Kenapa dia harus takut kalau rohnya tetap roh Tuhan? Dia harus meneladani kalau orang Kenapa harus? Kenapa Kalau orang harus? dalam masalah, Kenapa dalam harus? ketakutan, dia Siapa mesti yang berdoa bilang sama harus? Kenapa dia harus Apa saya takut ngomong? kalau dia Tuhan? Rohnya Dia dia datang Tuhan, sebagai kenapa anak dia tunggal takut? Bapa. Justru Bukan karena sebagai Tuhan. itu dia harusnya berani. No, dia datang sebagai anak tunggal Bapa. Terus kalau datang sebagai anak tunggal, anak kedua, anak ketiga, kenapa dia harus takut, Tuyul? Karena dia mengosongkan dirinya mengambil rupa manusia. Terus kenapa ada Tuhan mengosongkan dirinya sebagai Tuhan? Nah, memang dia mau seperti itu supaya bisa sama dengan kita. Kata siapa dia mau Oh, berhenti ayatnya menjadi ada. Tuhan? Nah, Dia coba bertanya, Immanuel, tunjukkan oke. kepada saya. Dan Di mana diam di dalilnya antara kita. Tuhan pingin berubah menjadi bukan Oke. Tuhan? Silakan. Oke. Ya, Yohanes 1 katakan dan diam di antara kita. Apa yang diam di antara kita? Baca ayatnya. Baca ayatnya. Apa? Baca Apa yang ayatnya. diam di Oke, antara baca kita ayatnya. apa? Oke, baca ayatnya. Apa yang diam di antara kita apa? Kau jangan kabur. Kau jangan Yang kabur. diam di antara Apapun kita akan apa? nyempel Saya bertanya, tahu. saya nggak kabur. Ya, Apa oke. yang diam di antara Dan topik kita? saya ya. Oke. Apa yang diam di antara kita, Tuhan atau daging? Dagingnya ada di dunia ini. Tetapi Iya, rohnya memang. tidak terbatas. Loh, kok rohnya tidak terbatas, kenapa dia takut? Karena dia datang dalam daging. Tapi katanya tidak terbatas. Itu rohnya. Iya, tadi tidak terbatas, tapi kenapa takut? Itu rohnya. Iya, katanya rohnya. Tapi Kan dia kenapa datang dia sebagai takut? dalam rupa manusia. Katanya tadi tidak terbatas, Bang. Itu rohnya. Lah, Tapi rohnya dagingnya kan- terbatas. Kenapa rohnya takut? Tidak rohnya takut, dagingnya. Bisa nggak daging takut tanpa roh? Loh, itu kan bicara daging sudah jadi anak tunggal Bapa. Bisa Datang nggak dalam rupa daging manusia. takut tanpa roh? Loh, datang dalam rupa manusia. Iya. Makanya otaknya Bisa nggak ganteng. daging takut tanpa roh? Anda pernah lihat mayat lari karena takut? Oh, bukan itu, salah kamu. Iya. Salah, Nah, salah. sekarang kenapa dia takut kalau rohnya roh Tuhan? Oke Terjemahannya apa? lagi. Terjemahannya Oke apa? lagi. Oke Terjemahannya lagi. apa? Terjemahannya apa? Terjemahan apa? Terjemahan ayat itu apa? Terjemahan apa ya? Saya bilang tapi terjemahannya mana? Ayat mana? Oh, Di dalam kitabmu dikatakan di Lukas 22 data nomor 43-44. Kau baca? Baca. 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 Ya, kau yang baca. Lukas berapa? Baru mau belajar sombong. Cuman modal congor, otak nggak ada. Tahu itu, Pak. Aduh. Kenapa gila. kau bertanya Lukas Teman berapa? saya kasih tahu. Kenapa kau baru tanya Lukas berapa? Berarti kau nggak tahu. Nih, saya kasih tahu sama kamu ya. Nggak Itu Lukas berapa? semua Itu harus. Lukas berapa? Dengar baik-baik. Nggak semua Itu Lukas harus. berapa? Saya tahu- Itu Lukas saya hafal ayat berapa? Itu. Tetapi Itu saya- Lukas berapa? Baik. Saya tahu semua cerita. Saya tahu semua cerita. Buat apa kamu hafal? Saya persilakan Anda buka Lukas berapa. Anda turun ya. Ya. Minim ilmunya. Takut. Ayo udah lanjut. Ya? Takut sama saya. Beneran. Bentar ya. Saya buka ya. Orang idiot kok sombong. Jangan takut, gimana? Idiot Kamu sombong. bilang saya sombong. Aduh, Cynthia, ternyata itu YouTube, adalah Barakallah saya Fik. kok. Malu-maluin aja teman Orang saya. idiot tapi sombong. Kitab sendiri enggak paham. Ada Tuhan takut sama malaikat. Ini Tuhan KW 1000. Ada Tuhan takut sama malaikat. Saya cuma menang training doang. Kau lawan saya belum nggak pernah menang kau selama ini. Saya bertanya kenapa ada Tuhan takut sama malaikat? Makanya saya bacakan ayatnya dulu sama kamu. Boleh.
Coba Ya kan? baca. Coba baca. Ya, Baca. maksudmu Jangan kau siksa di dirimu. Ustaz sini. Apa? Mana pernah aku tersiksa? Kumpulannya gak ada yang pernah menang lawan saya. Mau si Lodi, Jangan mau si sombong. Fahmi. Bukan Jangan. sombong, kalian menang lawan saya. Buktikan, berani gak buktikan? Jangan turunin saya. Ya ini aja kok nggak jawab. Kenapa Tuhanmu Apologet diberi Kristen kekuatan? sama saya nggak perlu. Nggak, yang soal kau turunkan cuma saya doang. Yang lain nggak pernah kau turunkan. Karena kamu modal Kenapa? congor. Loh, ini modal Dalilnya ayat aja saya. kok nggak tahu. Loh, Di mana Malah Yesus itu menerima itu. kekuatan dari malaikat? ya. Kenapa kau begitu, Juma? Hah? Ilmu ini cuma menang framing doang. Oke, tapi di situ. Apakah itu terjemahan yang benar? Ya nggak tahu, itu Bibelmu, bukan aku yang punya. Itu kalau kau nggak tahu, kau jangan sok tahu. Di. Ternyata nggak benar kitabmu. Di situ. Oke, Kitabmu nggak benar. dijelaskan, Kitabmu nggak benar ya? Terjemahannya. Kitabmu tidak Terjemahan benar. bisa salah. Terjemahan bisa salah. Oh, ya terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Oh, original teks itu firman Tuhan. Yang terjemahan firman Tuhan atau bukan? Itu terjemahan firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Itu terjemahan bisa salah karena menerjemahkan manusia. Berarti firman Tuhan bisa salah. Terjemahannya bisa salah, original teksnya enggak. Berarti firman Tuhan bisa salah. Sudah ku jawab dari tadi, kenapa kau ngotot? Lah, terjemahan ini firman Tuhan atau bukan? Terjemahan bisa salah, original teksnya enggak salah. Terjemahan itu firman Tuhan atau bukan? Pertanyaanmu bisa ku jawab. Firman Tuhan atau bukan? Terjemahan itu. Terjemahan firman Tuhan atau bisa bukan? salah. Karena Berarti firman Tuhan bisa salah. Lalu Berarti terjemahan firman Tuhan bisa salah. Karena itu dipengaruhi oleh denominasi. Berarti Baik. firman Tuhan bisa salah. Original teksnya nggak bisa salah. Ya terjemahannya bisa salah. Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan bisa salah. Apakah terjemahan firman Tuhan? Terjemahan itu terjemahan firman Tuhan. Terjemahan bisa salah. Udah. Kau Kau nggak- kasihan. Kabur kau, lihat di teman-teman yang penakut. Kasihan. Saya masih menaruh rasa iba dengan Kristen-Kristen yang lain. Masih banyak saudara kami Kristen yang mau belajar dengan baik. Masih banyak. Jangan kau permalukan semuanya. Jangan kau permalukan saudaraku Kristen yang masih mau belajar dengan kau mengatakan firman Tuhan, terjemahan adalah firman Tuhan, terjemahan tidak bisa salah. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Kok terjemahan itu firman Tuhan. Kenapa bisa salah? Karena itu terjemahan. Apakah terjemahan firman Tuhan? Apa firman Tuhan bisa Aku sudah bilang, kami tidak akan pernah menerima ilmu dari setiap lisan dari kalian. Gak ada ilmu yang keluar dari mulut kalian, itu gak ada. Oke? Pahami itu dengan baik. Gak akan ada ilmu yang kami terima dari kalian. Cuman diskusi ini harus dibangun. Kenapa diskusi ini harus dibangun? Karena agama kalian itu memiliki amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid, menjadi Kristen. Ya, kami mana mau menjadi Kristen. Maka karena itulah kami menghalau gerakan itu, gerakan amanat agung itu dengan mencoba untuk menetralisir otak kalian supaya kalian itu paham terhadap Bible itu sendiri. Halo, semangat siang dari gereja mana, saudara Bocek? Halo. Kami paham, kami nggak mungkin nerima ilmu dari mulut-mulut kalian, tidak akan mungkin kami nerima ilmu itu, mustahil, nggak mungkin. Bila yang dibahas adalah keyakinan kalian, udah pasti kami tidak memiliki manfaat sama sekali dari lisan kalian, karena apa yang kalian ucapkan itu sesuatu yang berbantahan dengan kitab kalian sendiri dan berbantahan dengan Yesus. Bagaimana bisa kami mendapatkan ilmu? Kami melayani kalian untuk menjadi pelajaran bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi umat Islam yang awam, supaya tidak murtad, supaya tidak keluar hanya gara-gara Indomie. Jangan masuk mengikuti agama yang pemeluknya sendiri bingung untuk menentukan Tuhan atau apa ini kok diberi kekuatan.
Nah, teman-teman naik ke sini tuh jangan emosi, santai, relax. Saya akan membimbing kalian, akan saya berikan konseling gratis. Ya sampai 10 SKS pun saya rela waktu saya berikan untuk kalian supaya kalian itu belajar dengan baik. Di gereja mana ada kalian diajarkan secara mendetail tentang isi Bible? Mana ada? Susah kalian dapatkan itu, susah. Untuk itu, Bang Zuma hadir di sini untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa untuk memahami Islam atau Kristen menjadi pilihan jalan terakhir. Halo, semangat malam. Iya, semangat malam. Iya, nggak bisa. Dari Kristen Abang. Ya, assalamualaikum. Dari Kristen. Mualaf bang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Abang? Iya bang. Gimana ceritanya itu bang? Dari pasang tren itu. Dari pesantren. Iya. Yang udah hamil itu anak pasang tren itu. Pesantren hamil itu melanggar Al-Qur'an, melanggar perintah. Dalam Al-Qur'an la taqrabuz zina. Jangan engkau mendekati zina, itu enggak boleh. Jadi jangankan melakukan pencabulan terhadap santriwati di pondok pesantren, mendekati mereka saja dengan niatan untuk zina itu diharamkan dalam Islam. Jadi di Indonesia ini kan beredar sebuah kitab yang bernama Bible, dan itu menjadi bacaan bebas oleh kalangan manapun. Di dalam Bible diceritakan tentang pencabulan, persinahan. Aku tidak akan menghukum anak-anak perempuanmu ketika mereka berzina. Menantu-menantumu perempuan tidak akan aku hukum apabila mereka bersundal. Belum lagi di dalam Bible ada orang bapak-bapak diperkaos oleh dua anak gadisnya secara bergantian sampai anaknya hamil. Sangat bisa jadi mereka pelaku-pelaku yang tadi Anda sebutkan itu membaca dari situ. Iya toh? Aku tidak akan menghukum, aku tidak akan berikan ganjaran apabila anak-anakmu perempuan melakukan ini, melakukan itu. Lah, itu kalau anak-anak perempuan membaca, ya bisa jadi itu diperhatikan. Apalagi kalau itu sudah tak ada kendali iman di sana. Tidak melihat, tidak menyadari bahwa Tuhan itu Maha menyaksikan, Tuhan itu Maha melihat. Itu yang bahaya itu bang, kalau sudah kayak begitu. Nah, Tuhannya umat Islam Maha melihat, jadi tidak ada ruang bagi umat Islam untuk berzina. Karena Tuhannya umat Islam Maha melihat. Kapan kau berzina, dimanapun kau, Tuhan melihatmu. Nah, Tuhan Anda Yesus Maha melihat enggak? Lawang dia diberi kekuatan sama malaikat. Mana Tapi dong? itu nanti bang, kiai itu nggak bisa masuk neraka itu. Iya, masuk neraka lah. Kalau dia tidak bertaubat, taubatan nasuha, minta maaf kepada seluruh yang menjadi korban, dan korban-korban ini tidak memaafkan, dia harus mempertanggungjawabkannya di api neraka jahanam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pura-pura mualaf juga bang hantu. Saya Muslim. Oh, kirain pura-pura mualaf juga kayak pengikut Paulus ini yang di atas. Ya, gimana? Saya mau bertanya, bagaimana saya bisa yakin adanya surga dan neraka? Anda mati aja, mati. Anda mati. Anda mati. Kalau Anda mati, Anda pasti tahu. Karena di saat ini kan masih ranah iman. Jadi kalau Anda ingin yakin sepenuh hati, ya tanpa kemudian Anda mempertebal iman berdasarkan kaidah Islam, Anda boleh mati, izin. Ada baygon, minum, coba. Saya pastikan Anda akan tahu neraka itu seperti apa. Begitu saudaraku hantu. Halo saudara Never, masih mau menyamar mu'alaf? Itu aja tadi bang, cuma nanya aja.
Nah, kapan terakhir Anda Kira ke tadi gereja? nggak masuk neraka yang udah Oh, itu masuk tadi. neraka. Iya itu. Masuk neraka. Nggak sama seperti di agama Anda. Semua dosa sudah ditebus. Di Kristen itu bukan hamba Tuhan. Bung, Kristen itu bukan hamba Tuhan lagi. Kristen itu anak Tuhan. Makanya Kenapa Kristen bilang itu, Bang? Memang dalilnya begitu kok. Paulus yang mengajarkan kalian bukan lagi anak Tuhan, bukan hamba Tuhan, tapi kalian adalah anak-anak Tuhan. Ayo. Udah pernah jumpa Abang? Enggak. Mana Enggak, biasa tapi dia. Enggak ada Pak KTP-nya Abang dia Juma untuk beli bilang-bilang tiket ke gitu. Indonesia. Apa? Kenapa Abang Juma bilang kayak gitu? Paulus yang mengatakan itu, Paulus. Terus sama Abang Juma Paulus bilang kayak gitu. Di dalam Bible Anda toh. Bible mana itu, enggak ada itu di Bible. Di dalam Galatia 4 nomor 7 coba. Galatia 4 nomor 7 coba Anda baca. Coba saya pingin dengar. Al-Quran itu, Bang. Yang baru Anda baca. di apa itu dihafal, dibuat itu. Galatia Di Al-Quran 4 nomor 7. Kamu bukan lagi hamba Tuhan, tapi kamu anak-anak Tuhan, pewaris surga. Cie. Iya. Cie. Kalau emang Abang sudah apanya itu bukan begitu. Iya, kan kayak suaranya itu bukan begitu caranya. Cie. Bang, kenapa di agama Anda itu diajarkan menyamar? Kenapa? Enggak ada itu, Bang. Kenapa? Aku tanya dulu. Kenapa di agama Anda itu diajarkan untuk berpalsu-palsu ria? Itu kenapa? Filipi 1:18. Kenapa? palsu itu, Bang. Yang di karang-karang itu, Pak, Bang. Filipi 1:18. Iya. Kalian bisa dengan semangat Dalam palsu, itu yang dibilang Bang dengan Juma, cara di mengelabui, dengan cara berpura-pura. Filipi 1:18. Kenapa bisa kayak begitu? Enggak ada itu sama agama. 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22 bisa menjadi apa saja demi mengelabui orang. Karangan Abang Juma itu. Hei, dalilnya 1 Korintus 9. Karangan Abang Juma itu. Yang dibuat. Agama Anda itu memang suka berpura-pura, suka yang palsu-palsu ria. Semuanya dipalsukan. Semuanya dipalsukan. Anda masuk ke sini mengaku mu'alaf. Apakah itu bukan palsu? Nah, palsu. Anda ngaku mu'alaf tadi. Iya, mualaf. Nah, kalau Anda mu'alaf, sholat maghrib itu berapa rakaat? Iya, ini palau lah dia, Pak. Di pertanyaan itu di palau lah. Gini, Bang. Kalau sholat itu, Bang, gini. Tengoklah teman-teman. Kalau sholat itu kan Coba. Nggak- Anak-anak nggak saya di pakai bawah kolor, lihat. kan? Lihat kelakuan mereka. Lihat kelakuan. Bang, mereka. nggak pakai Lihat. kolor kan kalau sholat Lihat itu. kelakuan. Nah, coba. Lihat kelakuan mereka. Ayo. Lihat kelakuan mereka. Ini. Kalau sholat itu. Ya, Tuhan Anda keluar dari kubur pakai kolor enggak? Tuhan Anda keluar dari kubur pakai kolor enggak? Muhammad itu, Bang, di mana sekarang? Ketahuan dia Mana bukan ya dia mualaf. sekarang? Ketahuan bukan Di mualaf. mana ya dia sekarang ke Muhammad itu? Jujur dulu. Dalam kubur kan? Jujur dulu, Dalam mualaf kubur. atau bukan? Mualaf atau bukan? Dalam kubur kan? Muhammad itu. Ketahuan penipu lagi Makanya mempraktekkan kan, 1 jangan Korintus baca-baca aja Al-Quran. 9 21 22. Yang bukan. Maaf abangku, masih ada Kristen yang sehat. Jangan permalukan semua Kristen di dunia.
Maafkan teman-teman kalau ada kelakuan dari saudara kalian Kristen melakukan hal seperti itu, karena memang mencontoh isi Bible. Di Bible memang ada kayak begitu ajarannya. Boleh berpura-pura. Itulah dia. Itulah dia si jali-jali agama jangkrik. Kalau Bang Juma punya ilmu, silakan hadapi saya. Boleh. Nah, silakan hadapi saya. Jangan orang-orang awam. Baik. Ya. Iya, silakan Pak. Jadi ini tidak awam ya? Anda tidak awam? Iya, silakan. Oke, Ya. silakan buka kamera. Saya boleh kalau bertanya? tidak awam. Orang Saya tidak boleh- awam kok bertanya? Buka kameranya Bang, buka kameranya. Silakan. Katanya nggak awam, kok tiba-tiba mau bertanya? Jangan hadapi yang awam, hadapi saya. Quranmu Oke, itu boleh nggak saya turun di bertanya? belakang. Ya. Buka kamera, buka kameranya, silakan. Buka kamera, kita diskusi. Quranmu Anda itu boleh dongeng semua. buka Ya. kamera, kita diskusi. Nggak usah kayak gitu. Buka kamera, kita diskusi. Anda bertanya, saya menjawab. Silakan. Saya kasih Anda 5 pertanyaan. Habis itu Kan bawa Quran kalian dongeng. buka kamera, Anda saya kasih 5 pertanyaan. Enggak mau Berturut-turut. saya buktikan enggak? Habis itu Quran Anda boleh kalian dongeng. turun kan? Enggak, Buka biar saya kamera. buktikan. Anda dikasih bonus 5 pertanyaan loh. Setelah itu Anda boleh kabur. Kenapa jadi ketakutan? Halo, semangat malam saudara Christian. Oke, selamat malam dulu Bang Juma. Iya, buka kameranya Bang, kita diskusi. Bagaimana dulu kabarnya Bang? Bagaimana Baik. dulu kabarnya Bang? Alhamdulillah saya sehat, Masya Allah. Silakan. Buka kameranya, kita diskusi. Ayo Bang. Apa jaringan ini Bang? Gitu dong. Ayo Bang. Buka. Tunggu bentar Bang, jaringannya ini. Oh, jaringan. Tunggu bentar ya. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini gangguan jaringan juga ini. Jadi saya mau belajar sama Abang ini. Silakan Bang. Tes. Ayo, kok lama? Ayo Bang. Ayo. Yuk. Kabur. Udah aku bilang kalau mentalnya masih mental sendal jepit, jangan naik. Coba yang muslim upayakan kalau bisa jangan multi dulu atau dibatalkan multinya kawan. Halo, semangat malam. Halo Bang, selamat malam. Malam juga. Dari Kristen Abang? Muslim Bang. Oh, mau menjelaskan tema atau gimana Bang ini? Iya, yang saya mau tanyakan cuman hamba-hamba Oten yang tadi yang naik Bang. Ngakak sekali. Ngakak ya? Ya gitulah.
Itulah kita ada di sini untuk memberikan edukasi kepada mereka, biar mereka bisa tersadarkan. Gitu Bang ya. Iya bang. Masih ada yang ingin disampaikan? Lanjut aja bang. Siap bosku. Siap Ini ada 40 permintaan, mohon untuk teman-teman agar batalkan permintaan yang muslim. Halo, semangat malam. Halo. Ya, selamat malam. Malam abang. Dari Kristen bang. Ya, Kristen. Ya, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan. Saya belum bisa buka kamera pengguna baru. Oh iya, iya betul. Halo? Iya, halo juga, halo. Halo bang, halo. Ya. Mau menjelaskan tema ini silakan. Saya mau itu masalah belajar ini ya. Bukan mau. Apabila Halo, halo, halo. Halo, semangat malam. Halo saudara Bang Nas, dari mana? Assalamualaikum Bang, saya dari Aceh Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Saya Bang? berdoa, saya adalah penggemar Abang dan berdoa selalu juga. Abang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut, jangan gentar Bang. Allah akan melindungi kita semua. Alhamdulillah. Berdoa kepada Abang, moga konten-konten itu Bang Berdoa kepada Allah Bang. tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui Amin. Nabi Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabinya. Amin. Semangat Bang Juma. Oke. Selalu Baik, semangat terima Abang. kasih semua. Siap. Bang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Halo, semangat malam. Halo Bang Pandai. Selamat malam. Teman-teman non-muslim silakan ajukan permintaan. Teman-teman muslim batalkan multinya. Terlalu ramai teman. Masih ada 40 permintaan. Halo, semangat malam saudara. Halo. Halo, semangat malam. Halo, saudara Christian. Halo. Ya, halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang. Malam juga. Silakan. Oke Bang. Aku nggak bisa on cam ini Bang, soalnya jaringan nggak bagus dan nggak stabil ini. Coba. Itu udah bagus. Coba.
Enggak, jaringan nggak stabil nanti. Diwajibkan buka kamera soalnya abangku. Jangan keras kepala. Halo, semangat malam. Halo. Hai. Ngapain selfie di foto profil sendiri, Bang? Gak ada kerjaan, tay. Oh, selfie di profil sendiri. Apa nggak capek? Ayo teman-teman muslim, multinya dibatalkan, boleh kan ya? Boleh dong. Teman-teman muslim kan kesini untuk mendengarkan dialog lintas agama kan ya? Lintas agama berarti perbincangan beda agama. Kalau saudara naik kan muslim, masa mau dialog sama saya muslim? Maka dari itu dibatalin boleh kan? Iya kan ya? Ini permintaan ramai kali, masih 30-an. Sahabat Muhammad Saleh Fadzri, selamat bergabung, Bang. Masa saya harus kutuin satu-satu ini, Bang? Kelamaan kita nggak diskusi jadinya, kan? Ini ku naikkan dari tadi, tapi nggak ada yang naik. Gimana dong? Nah, nyangkut satu. Halo, semangat malam, Saudara Lim. Semangat malam, Bang Suma. Malam juga. Dari gereja mana abang ini? Dari Protestan, Bang. Protestan. Silakan abang buka kamera. Saya lagi di luar, Bang. Di sini gelap, Bang. Apa-apa. Kamu Ini salah. saya lagi di luar, Bang. Di sini gelap betul. Iya, nggak apa-apa. Kita diskusi pelan-pelan, nggak apa-apa. Buka aja kameranya. Saya minta maaf, saya tidak buka kamera ya, Bang. Pasti Boleh. diturunkan sama moderator, Bang. Kalau nggak buka kamera. Ya udahlah, kalau saya sampai rumah lah, Bang ya. Saya masih di luar ini. Ya udah, nanti kalau udah sampai rumah naik aja ke sini, abang. Oke. Oke, saudaraku, ditunggu. Halo, semangat malam. Ya, malam. Buka kamera, Bang. Ya. Ini ada tema, silakan. Bagaimana bisa sembahan saudara diberikan kekuatan sama malaikat? Saya sedih mendengarkan itu. Silakan. Kita paparkan dulu. Maksudnya itu Yesus yang mana gitu kan. Harus biar paham. Dalam dan doanya didengar dan dikabulkan oleh penciptanya. Lalu penciptanya mengutus seorang malaikat untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Anda. Jadi Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk memberi kekuatan kepada Tuhan Anda yang lemah itu. Nah, bagaimana Anda menyikapi? Terbongkar rahasia bahwa Tuhan Anda diberi kekuatan. Silakan. Enggak, poinnya apa? Esensinya apa ini? Tuhannya Yahudi, Ya. pencipta. Intinya mau kemana pembicaraannya? Udah sangat jelas, kok masa nggak pura-pura nggak tahu atau kacamata menutup otak ini, Bang? Harusnya kacamata menutup mata, bukan menutup otak. Tuhan Anda berdoa kepada Maksudnya Tuhan gini. Nah, silakan. Menerima kekuatan, kekuatan apa ini? Ya, Anda lihat kekuatan apa? Mungkin kekuatan supaya dia bisa makan kacang lengkap kulit atau apa? Aku pun tak tahu.
Makanya kalau nggak tahu premis judulmu ini masih ngambang. Biar jelas dulu poin pembicaraan mau kemana. Tuhan saudara berdoa kepada Tuhannya Yahudi, sehingga Tuhannya Yahudi mengutus malaikat untuk mencas, karena Tuhan Anda lobet. Nah, saya ingin tahu, kok bisa Anda orang Indonesia punya otak, katanya anak Tuhan, tapi kok otaknya kayak anak kucing? Makanya gini deh. Tuhan di dalam kekristenan itu disebut Yesus Kristus. Kalau itulah Anda yang cuma aku bilang membahas tentang Yesus, bukan, Anda ini nggak paham. Makanya kalau berbicara tentang Yesus yang secara antropologi, Anda kan dari tadi membahas sosiologi, Tuhannya Yahudi. Ya gimana kita mau berdebat, pengetahuan Anda nggak ada tentang Tuhan itu. Anda, Jadi apa yang mau didebatkan? Tuhan Anda bernama Yesus itu berdoa kepada Tuhannya Yahudi yang bernama Elohim atau Yod-Heh-Vav itu, supaya Tuhannya Yahudi Elohim mengutus malaikat, memberikan keselamatan, memberikan keputusan kepada Yesus terhadap perkara yang Yesus hadapi. Tuhannya Yahudi menerima doanya, mengabulkan, mengutuslah malaikat untuk turun ke bumi, memberikan asupan sayur bayam kepada Tuhan Anda supaya kuat kayak Popeye. Nah, Anda orang Indonesia punya otak, makan tahu, makan tempe. Bagaimana Anda menyikapi diri Anda yang sedang sadar, sesadar-sadarnya menyembah manusia yang diberi kekuatan oleh Tuhannya Yahudi? Masih pura-pura lagi bertanya. Hanya kau nggak paham. Jadi kan? dalam kekristenan itu Tuhannya itu Yesus Kristus. Jadi jangan kau sunat-sunat. Sudah ku bilang, kau sunat-sunat. Tuhan Anda berdoa kepada Tuhannya Yahudi supaya diberikan kemudian kekuatan. Turunlah malaikat memberikan kekuatan kepadanya, sehingga dia semakin bersungguh-sungguh berdoa hingga keringatnya seperti titik-titik darah. Tuhan kok begitu amat. Nah, sekarang bagaimana Anda menemukan diri Anda dalam keadaan hidup? Boleh dibilang waras juga tidak, dibilang tidak waras juga waras. Menerima keadaan di mana Anda menyembah kepada sosok makhluk yang memiliki kelemahan, sehingga dia perlu dibutuhkan kondisi di mana dia menerima kekuatan dari malaikat. Itu kau cuma narasi tapi nol pengetahuan. Apalah ini? Mau kau bahas ini apa, tentang apa? Makanya kau membahas tentang teologi kah, kristologi kah, antropologi kah? Mau membahas tentang apa? Tuhanmu yang bernama Yesus itu menerima kekuatan dari malaikat. Gitu loh. Bagaimana Anda menemukan diri Anda dalam keadaan kekristenan itu bukan mengenal sebagai sosok, bukan sebagai bentuk, tetapi sebagai firman. Makanya kau udah salah ini. Makanya kau membahas tentang apa? Firman itu dibentuk, berarti sudah berbentuk daging dia. Berbeda, justru di dalam Bible itu firman itu yang menjadikan segala sesuatu. Makanya di Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Elohim, jadilah. Kenapa Tuhanmu menerima kekuatan dari malaikat kalau dia Tuhan? Yang mana yang kau bahas? Secara apa? Antropologi kah? Antropos sejenis manusia kah? Atau kamu berbicara apa? Pengetahuan apa rupanya? Menerima kekuatan dari malaikat. Tompel. Jangan di sini. Kau pakai celana dalam, keliling kota lari, pakai sepatu perempuan, pakai BH, udah kau keliling, kau pasti terkenal itu. Jangan kau kesini, kau otakmu nggak ada. Karena di sini tempatnya orang dialog lintas agama. Paham?
Halo, semangat malam. Halo. Ya, dari Kristen. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Dari Islam. Iya Bang, saya Islam. Silakan, ada yang Anda ingin lakukan di sini? Enggak Bang, saya cuma ngefans aja sama Abang. Ya, itulah salah satunya. Makasih abangku, makasih, thank you. Kita naikkan Oten ya. Atau enggak usah? Ditanya pun susah bang ini. Tapi berani naik. Ditanya nggak bisa menjawabnya. Itu kan banyak permintaan tapi nggak bisa dinaikkan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena banyak teman-teman muslim yang juga lagi minta naik gitu. Padahal sejatinya nggak usah lah, batalkan aja lah permintaannya kan gitu, ya kan? Biar saya bebas menaikkan teman-teman kita gitu loh bang. Halo, semangat subuh. Halo. Halo. Halo Bang. Halo. Dari Kristen, dari Islam? Saya Islam Bang. Maaf Bang ya. Ya, nggak apa-apa bang. Ada yang bisa dibantu? Nggak ada Bang, lanjut aja Bang. Saya nonton aja. Oke, makasih. Saudara Hadolo. Saudara Hadolo. Tekan, habisin waktu. Waktu terbuang percuma. Hanya ingin mengatakan aku mendukung bom-bom. Halo, semangat malam. Halo bang. Malam. Dari Kristen? Ya, Kristen, Protestan, Katolik, dan seluruh Kristen. Gimana? Hehehe, kayak Paulus. Iya, kamu Juma. Kayak Paulus. Begini Juma. Ayo bang, buka kameranya bang. Buka kamera. Halo, kamu buka dulu maskermu, baru saya buka kamera aku, Juma. Buka kamera bang, nggak usah ngamuk, nggak usah marah-marah. Nggak usah kau pakai bahasa, nggak usah. Pakai bahasa Makassar saja. Biasa kita, sama orang Makassar. Iya, buka kameranya. Kau buka dulu maskermu. Baca kenapa harus terus? Kenapa marah bosku? Saya nggak pernah marah, saya nggak senang orang hujat agama orang. Agama Anda saya hujat di mana coba? Ada bukti kah? Ya kalau jangan diturunkan dulu, Linda. Orang Makassar soalnya. Sensitif juga moderator kayak ini bilang. Halo, semangat malam. Astagfirullahaladzim. Bang, aku turun bang. Salah pencet nih. Aduh. Pas ketik-ketik nih. Iya bang. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia. Kenapa orang tua? Ini ada tema Yesus menerima kekuatan. Bagaimana Pak Tua menyikapinya? Silakan.
Halo Petua. Halo Astri Sorong. Dia kepunya loh kok dua ini Bang. Ya. Kenapa orang Islam dikatakan itu? Alamak. Nah begini ya Pak Juma, Iya gimana? Ini begini Pak, Yesus mempunyai dua kodrat sebagai ilahi dan sebagai manusia. Di mana Yesus mengajarkan kalau dia dua kodrat? Di mana? Ya. Dia Di kan mana Yesus? dikatakan anak manusia, dikatakan Di mana anak Yesus? juga. Itu kan kesaksian Anda. Kesaksian Yesusnya kalau dia dua kodrat di mana tertulis? Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Itu Anak manusia udah disebut anak manusia. Yang saya katakan dia mengaku dua kodrat. Iya dua kodrat lah. Di mana Yesus mengatakan dirinya dua kodrat? Tidak perlu dia katakan. Berarti Anda saksi palsu. Berarti Anda saksi dusta. Begitu. Terus kau bilang kita orang palsu gitu. Anda bersaksi dusta kalau begitu. Bukan, jadi Anda mengatakan kita palsu gitu ya. Anda yang bersaksi palsu. Anda mengatakan kita palsu. Yesus tidak pernah mengatakan dia dua natur. Anda mengatakan Yesus dua natur, berarti Anda berdusta. Begini aja. Kalau begitu kitabmu bagaimana? Gak ada hubungannya. Kitab saya mengajarkan bahwa Nabi Isa diberi kekuatan. Nabi Isa diberi kekuatan. Nabi Isa diberi kekuatan. Buka kebun Yesus diberi kekuatan. Wajar kalau dia diberi kekuatan. Dia Nabi, dia Rasul, dia utusan Tuhan. Gitu. Nah sekarang kalau di Kristen Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa Yesus diberi kekuatan? Buka kebun Ragunan, kitabmu tuh, enggak? Buka Ragunan, kebun Ragunan tuh. Kitabmu tuh ya. Ada sapi betina, ada laba-laba, ada gajah, ada kuda, semuanya ada. Itu piaraan, itu namanya buku piaraan. Itu cara Opung. Opung. Mana Mi? Tidak ada Mi. Naomi. Naomi kok dong. Ses saja ini. Ses saja. Iya. Ses atau aja ini. Kamu yang harus sumpah ini Bang Anu, ini atau Mangkasar karena itu. Anjir nak ke kana. Aduh. Ajak nih. Masih awal mungkin nih, Bang. Halo saudara Yeremia. Ya. Silakan buka kameranya. Sawi. Ya. Habis kelar rewes aku nih. Matumbai. Halo, selamat malam teman-teman yang lain. Yesus menerima kekuatan ini. Iya. Kenapa bisa ada Tuhan menerima kekuatan? Ini Tuhan apa ini? Tuhan KWK atau apa? Tapi Muslim diturunkan. Halo, silakan buka mic-nya, anak muda. Ya jawab deh. Silakan. Bukan gigimu yang disuruh buka. Yesus diberi kekuatan. Iya, kenapa bisa Yesus diberi kekuatan sedangkan dia Tuhan? Karena dia diutus dulu menjadi manusia, menjadikan Siapa yang mengutusnya? Dia diutuskan oleh Bapa yang menciptakan alam semesta. Berarti ada yang mengutus Yesus.
Iya kan sebelum kan Adam Hawa kan sudah jatuh Ini ajaran-ajaran dari bayi sampai nenek-nenek, kakek-kakek gitu aja terus fitnah. Fitnah yang diajarkan kepada kalian itu. Fitnah terhadap Nabi Adam. Tapi benar dikasih contoh. Kita kan dikasih contoh sebagai manusia. Di mana Nabi Adam mewariskan dosa? Mana dalilnya? Dari Hawa. Gara-gara Hawa dalilnya makan buah terlarang. Dalilnya itu dari perjanjian lama itu. Tapi dalilnya mana? Hah? Dalilnya mana? Kejadian, tunggu dulu. Ya, di mana dia mewariskan? Di mana dosa kepada keturunannya? Dia tidak mewariskan dosa. Nah, berarti tidak ada kan dosa waris? Tapi dia jatuh dalam dosa karena iblis menggoda dia melalui ular toh. Makasih sahabat Jaka Purna. Jadi dia makan. Ya kan, yang melanggar siapa di situ? Yang melanggar Hawa karena tergoda dengan godaan iblis. Nah, terus kenapa kita yang salah? Makanya. Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Makanya diutus Tuhan Yesus untuk menghapus dosa itu. Dosa karena apa? Sebelumnya nabi-nabi. Dosa apa yang dihapus? Dosa kita. Apa dosa kita? Apalagi Le? Apa dosamu Le? Boko manuk? Yang suka berbohong, suka fitnah, yang suka mencuri, yang berzina. Datang Yesus ke bumi menebus mereka gitu. Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan umat manusia, tapi mereka tidak percaya. Gimana mau dipercaya ajaran kayak gitu? Yesus itu diutus. Jadi sekarang kalau orang Kristen sekarang kalau berdosa bagaimana cara nebusnya? Woi, mana ada turunkan, mau tahu turunkan ini. Kalau orang Kristen sekarang melakukan dosa, bagaimana caranya lagi menghapuskan? Nah itu kita minta ampun sama Tuhan, tapi ya minta ampun, ujung-ujungnya minta ampun. Apa rah? Kusangin apa dek pura mau ditebus? Apa rah? Bertobat tuh kan dah. Bertobat lagi. Ujung-ujungnya bertobat. Kenapa nggak bertobat aja orang-orang yang melakukan dosa ini? Ngapain harus ditebus pakai mati, sandiwara, disalib lah segala macam? Kenapa nggak bertobat aja? Memang harus disalib bang, memang harus disalib karena itu sudah tertulis. Mama lihatnya Tuhan Yesus. Oh, bodoh. Ya. Terus kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Masih awam aku nih. Ya, kenapa Tuhanmu diberi kekuatan? Beri kekuatan. Beri kekuatan guys. Kalau saya tahu saya Matu mana den puang di bengang kekuatan mana oleh ri puang yang lain. Kukira ikan. Tunggu dulu nih. Ini yang dibawa ketik terus kejadian 19 kok diketik terus sih. Bikin makruh puasa aja. Halo saudara bangsat, semangat subuh. Saudara bangsat, saudara Asri Sorong, Manilakup, sambaki pelok nabi atemai. Nggak ada yang mau bicara, Cok. Cok.
Dasar penakut. Cuma itu aja aku tahu. Apa itu? Kasih naik katanya, kasih naik. Kasih naik, begitu naik diam-diam. Penakut mereka. Ini katanya Mirikus sebenarnya memang semua. Halo, semangat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku saling-saling rajung dulu nah. Tumbai. Itu apa sejauh dulu ya? Bagus ini nih. Hah? Jeremia orang mana ini? Toraja. Oh Toraja. Ustadz Toraja bicara misal-misal nah. Assalamualaikum bang. Juga asli Toraja juga apa? Tenia. Topalo pun aku. Oh sama. Assalamualaikum bang. Kalau boduk kaki. Kalau beneku Oh mama Masya Allah. Kalau aku tak duri. Oh duri Henry Kang le. Iya. Ya basia bambuah. Oh ada bontong Baraka. Dan tiduri ke Baraka. Cari sendiri kan? Bontong ke. Kalau pekalat sama ada jolu. Makula kasih nah. Makula bari basa. Makula bongi. Jika bisa bahasa lah. Iya betul kesana aku. Makula manuk. Orang Andre Kencoy. Ya. Halo saudara BR. Mau windu. Apa tuh windu? Apa sanga? Apa mau windu Jasmine? Apa mau windu bahasa Andre Kang itu? Apa tuh? Apa mau kuah? Apa mau kuah? Sama nih. Apa nih? Ada nih Alkitabku ini. Nggak belajar tapi tidak jadi nih. Ya sudahlah. Waktu aja lah. Apa mau ngelayan melo-melo namun paham nih. Bicara misal-misal. Ada nih Alkitabku ini. Tapi sudahlah. Kayak nyambung. Apa ini? Halo saudara Sen, saudara Alex. Halo. Halo juga. Saya Kristen bang. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Silakan buka kamera saudara. Saudara Jasmine bisa kita beri ruang teman kita Kristen ya Sampu. Ye terima. Selamat ki kuru semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Zen ada yang mau disampaikan bang? Gelap nih. Aku tengok itu. Oke. Gelap nih. Ya, halo saudara Alex. Ya. Dari mana ini? Kristen apa? Karismatik. Besok lagi aku naik ini. Aku AKBP. PBB. AKBP. Oh, AKBP. Iya, oke. HKBP. Batak ya? Iya. Oke. Besok aku naik lagi nih. Iya, saudara Jeremia silakan mandi dulu, mandi. Mana bobok solat kan depekan le. Oke, aku lagi merokok. Halo bang. Iya. Halo. Silakan. Bagaimana Anda menyikapi tema saya ini? Yesus menerima kekuatan. Silakan. Yesus menerima kekuatan, ya berarti harus kita lihat dulu dalam konteks kenosis ya di Filipi 2 ayat 7.
yaitu ketika ketika sang firman mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia. Aslinya dia adalah pemilik kuasa itu, tapi karena dia memilih jadi manusia yang terbatas, dia membatasi dirinya secara sukarela. Jadi saat dia bangkit dan menerima kembali kuasa itu adalah pemulihan kemuliaannya, bukan karena dia awalnya lemah lalu dikasih modal kekuatan oleh pihak lain. Logikanya, kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup menampung segala kuasa di surga dan di bumi? Hanya Tuhan yang bisa menampung kuasa besar itu, gitu. Nah, Bang Juma juga bilang Yesus cuma menerima kekuatan di luar. Coba dibaca di Yohanes 10:18 tentang nyawanya, berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan aku memberikan menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Nah Bang, nabi mana di bumi yang punya kuasa atas nyawanya sendiri, yang bisa mati lalu bangkit lalu pakai kuasanya sendiri? Cuma Yesus. Ini membuktikan kekuatannya melekat dalam dirinya sebagai firman yang hidup, gitu. Oke, udah. Oke, baik. Nabi mana di atas muka bumi ini memiliki kapasitas seperti Yesus? Ya, saya katakan seluruh nabi tidak ada kesamaan persis terkait dengan mukjizat yang diberikan kepada mereka. Saya akui Yesus mukjizatnya satu-satunya pemilik mukjizat yang sama seperti Yesus, itu cuma Yesus. Akan tetapi itu tataran nabi, Bung. Kalau Yesus satu-satunya nabi yang melakukan kekuatan, menampung kekuatan surga dan juga bumi, oke. Tapi di sisi lain ada yang dahsyat di situ. Apa itu? Satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan oleh malaikat hanya Yesus. Jadi kalau dia satu-satunya nabi, ya kami beriman. Dia adalah nabi, dia adalah rasul utusan Tuhan, kami beriman. Tapi kalau dia satu-satunya Tuhan yang diberi kekuatan, ya alhamdulillah kami tidak menuhankan Yesus. Yang celaka Anda. Yang celaka Anda, karena Anda menuhankan seorang nabi yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bahkan menerima kekuatan dari malaikat. Benar. Nah itu dia. Bagaimana Anda menyikapi sembahan Anda ternyata diberi kekuatan? Silakan. Itu kan menurut pemahaman Bang Juma nggak apa-apa, itu nggak jadi masalah ya kan. Tapi logikanya kalau dia cuma manusia biasa, mana ada manusia yang sanggup? Kan saya bilang tadi, satu-satunya manusia yang bisa menampung ya adalah Yesus. Kenapa bisa demikian? Dijawab oleh KPR 2 nomor 22. Kesaksian Yesusnya yang menjawab itu di dalam Yohanes 4 nomor 34. Makananku adalah melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku. Jadi dia seorang nabi yang mampu melakukan pekerjaan karena dia difasilitasi oleh Tuhannya. Wajar. Tapi kalau dalam skala prioritas Tuhan, tidak ada Tuhan diberi kekuatan, bos. Tapi coba kita mari pakai secara logika ya kan. Di Matius logika lah itu yang tadi yang gue pakai. Ya ini di Matius 28 ayat 18 Yesus berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Pertanyaan saya, kalau Yesus hanya seorang nabi atau manusia biasa, apakah masuk akal alam semesta yang begitu luas ini diatur dan dikendalikan oleh seorang manusia? Kalau segala kuasa di surga dan di bumi sudah diserahkan total kepada di surga dan bumi sudah diserahkan total kepada Yesus, lalu tugas Tuhan yang abang maksud sekarang apa? Menyerahkan segala kuasa, berarti Yesus memiliki otoritas mutlak setara dengan Bapa. Hakikatnya tetap Tuhan, namun dalam otoritas mandat ya mesianik gitu. Oke, baik. Kalau Anda membaca Matius 28 nomor 18, segala kuasa telah diberikan kepada aku baik di surga maupun di bumi. Yang memberi kuasa siapa? Tuhan, Bapa. Tuhan, Bapa. Ya benar.
Menurut saudara, ketika Anda memperkosa Tuhan dengan mengatakan mengambil kekuatan itu dan dilimpahkan kepada Yesus, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan yang tadinya Tuhan itu sudah menopause? Karena kekuatannya hilang seluruhnya diberikan kepada Yesus. Berarti Anda ingin mengatakan bahwa ada Tuhan yang pensiun. Udah pensiun si bapak, kenapa jabatan udah diberikan kepada si anak? Ini konsep apa ini? Konsep akal maksud Anda gitu? Itu yang Anda katakan logika akal. Mohon maaf Bang Juma, saya tidak akan panik dengan melontarkan kata-kata yang tidak baik. Lanjutkan. Loh, kok tidak baik? Anda yang mengatakan tadi, manusia mana yang diberikan kekuatan, kuasa, prioritas, diberikan segala-galanya kepada dia untuk mengatur bumi. Anda ingin mengatakan bahwa Tuhan senior. Tuhan senior itu udah pensiun gitu maksudnya? Saya bicara pakai ilmu, pakai santai gitu. Kenapa Bang Juma terburu-buru begitu? Enggak, saya merespon orang cerdas itu ketika melihat riak, pasti responnya cepat. Gini bang Juma. Anda mengatakan bahwa Yesus menerima kuasa, segala kuasa, sehingga Anda mengatakan Tuhan mana apa otoritas Tuhan setelah Yesus menerima kuasa? Dengan kata lain, Anda mengatakan bahwa Tuhan senior udah pensiun dan tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena semuanya telah diserahkan kepada Yesus. Bukan begitu? Oke Bang Juma, jadi gini maksud aku. Silakan. Berdiskusi tentang agama, janganlah dikaitkan sama perkaus lah, monopos lah, apal. Kan masih banyak bahasa-bahasa yang bagus. Anda salah. Anda salah. Anda keliru. Artinya manajemen pemahaman Anda itu masih minim. Kerangka berpikir Anda itu masih tersiap-siap menghadapi saya berarti. Ketika saya mengatakan Anda memperkaos, tidak mungkin Tuhan memperkaos Tuhan. Yang dimaksud memperkaos di situ adalah hak prerogatif Tuhan Anda ambil dan Anda berikan kepada Yesus seutuhnya. Sehingga Anda bertanya, apa yang dilakukan Tuhan yang lain setelah Yesus yang berkuasa mengatur segala alam semesta? Saya katakan berarti Anda sedang memperkosa Tuhan senior yang dimana Yesus diberi kekuatan oleh Dia, gitu loh. Konsep agama apa ini yang begini? Tuhan yang senior kehilangan kekuasaan setelah seluruhnya kuasa itu diberikan kepada juniornya. Sadar Anda di situ? Saya bisa boleh bertanya balik Bang Juma? Saya nggak bertanya. Tapi kalau Anda tidak sanggup menyikapi sanggahan saya terhadap pernyataan saudara, ya silakan Anda bertanya. Saya sudah menjawab sesuai yang saya tahu ya kan. Tapi kalau Bang Juma kurang tidak menerima jawaban saya, itu urusan Anda gitu. Saya tidak menerima jawaban dan saya tidak bertanya. Saya hanya mengatakan bagaimana Anda bisa menjelaskan sesuai dengan ajaran kami Bang Juma. Kita kan berbeda. Ya makanya yang saya katakan tadi, apakah Bapak ini udah pensiun? Pensiun terserah. Loh kok jadi saya dikembalikan ke saya? Segala kuasa diberikan katanya. Yesus menerimanya sehingga Yesuslah yang mengatur alam semesta ini. Aduh bang. Itulah hebatnya kan. Gak logika kan? Iyalah, gak bakal sanggup manusia otaknya untuk standar hal itu. Oh sanggup bang. Tadi saya memberikan dalil KPR 222, Yohanes 4:34, Yohanes 5:36. Orang sehat, ini rasul, utusan Tuhan Yesus ini, sehingga dia mampu melakukan apapun. Kenapa? Karena backingannya adalah Tuhan. Anda beda. Ketika seorang utusan Tuhan memiliki kekuatan, Anda mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan itu sudah kehilangan kekuatan. Enggak. Tadi Bang Juma bilang orang-orang sehat. Beda cara berpikir orang sehat sama cara berpikir orang yang membenci gitu. Beda itu. Saudara, dengan bermanis-manis tidak akan pernah bisa menolong Anda dalam beragama. Saya bukan sedang bermanis-manis. Iya bermanis-manis. Anda sedang bermanis-manis. Anda mempensiunkan Tuhan yang mengutus Yesus. Saya tidak pernah mempensiunkan Tuhan. Saya adalah manusia. Oke. Sekarang saya tanya, ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah kehilangan kekuatan?
Tunggu tuh. Apa? Ketika yang memberi kekuatan kepada Yesus, apakah yang memberi kekuatan ini kehilangan kekuatan? Enggak juga. Hah? Ya enggak kan? Berarti Tuhannya Yesus masih ada. Otoritasnya Yesus gini loh Bang Juma. Yesus kan di dunia, posisinya di dunia sebagai manusia, tapi percuma itu dijelas-jelaskan ya kan, udah tiap hari itu dibahas. Anda pusing dengan konsep ketuhanan yang ada di agama saudara. Kalau Lalu saya bagaimana? Bukan pusing Bang Juma, kalau saya pusing. Bagaimana Anda mengatakan Yesus di dalam dunia diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri? Hei. Gimana dong? Maksudnya apa? Gimana Anda bisa menjelaskan itu? Yesus diberi kekuatan, sementara dia adalah Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan Anda bukan cuma satu. Ada Tuhan pemberi kekuatan, ada Tuhan yang diberi kekuatan. Makanya saya setiap kali buka koma saya katakan kita tidak akan pernah bisa menerima ilmu yang terlontar dari mulut saudara-saudara kita Kristen. Pasti pembodohan yang ada. Gini Bang Juma. Tidak ada ilmu yang keluar dari mulut orang Kristen itu, nggak ada. Ketika orang Kristen berbicara mengenai agamanya, itu bukan ilmu, tapi kebodohan. Jadi gini Bang Juma, oke. Jadi kan analoginya seperti seorang presiden yang punya kekuasaan tertinggi di sebuah negara. Nah, suatu hari presiden ini mau sidak atau turun langsung menyamar jadi rakyat biasa atau pelayan di desa terpencil. Saat menyamar, dia tidak memakai baju dinasnya, dia tidak bawa ajudan, dan dia hidup terbatas seperti orang biasa. Apakah saat dia menyamar, dia kehilangan statusnya sebagai presiden? Nah, ketika dia mau kembali ke istana, dia menerima kembali seluruh protokoler ya, dan tongkat komando kekuasaannya. Apakah itu artinya dia seorang lemah yang baru dikasih kekuasaan? Bukan. Itu adalah kekuasaan sendiri yang kemarin sempat dia simpan demi menjalankan misi penyamaran gitu loh. Yesus tidak punya kekuasaan saat di bumi bukan karena dia bukan Tuhan, melainkan karena dia sedang menyamar, mengosongkan diri menjadi manusia demi merasakan penderitaan manusia. Ketika kita bilang Yesus menerima kuasa, itu artinya dia mengambil kembali hak kekuasaannya setelah misinya di bumi selesai. Bung, analogi Anda itu analogi untuk anak TK. Padahal itu analogi yang sangat bagus loh. Sekarang begini, kalau presiden turun ke rakyat jelata, apakah dia berubah wujud? Tidak. Tidak. Pencipta langit dan bumi, apakah manusia? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Berubah wujud tidak? Tidak. Hah? Tidak. Ya kan aku jangan sesuai yang kau mau loh Juma. Gimana sih? Pencipta langit dan bumi manusia atau bukan? Tidak. Aduh, ini kenapa Saya Anda menjawab loh. Kenapa bingung sendiri Bang Juma? Kamu kayak waria bicaramu. Kau kayak orang waria, setengah laki-laki, setengah perempuan kau ngomong. Sok manis-manis tapi tidak logika. Cuman action doang. Tidak. Apakah Bapak pencipta dan bumi manusia? Tidak. Apakah Yesus manusia? Manusia. Apakah berubah wujud? Tidak. Kan udah aku bilang, mustahil kita menerima ilmu dari mulut saudara-saudara kita Kristen apabila berbicara mengenai konsep agamanya. Itu mustahil. Yang ada adalah kebodohan, penipuan, ketololan. Tuh. Apakah Bapa pencipta langit dan bumi manusia? Bukan. Apakah Yesus manusia? Iya. Apakah ketika Tuhan turun ke bumi menjadi Yesus berubah wujud? Tidak. Coba beli setrika, itu anus disetrika biar tidak keriput. Siapa tahu dengan tidak keriputnya anus Anda, otak Anda juga tidak kusut. Parah kali kusutnya tuh. Tidak.
Enggak. Bukan. Stres. Kalau belum cukup umur untuk diskusi dengan saya, malulah sikit. Disaksikan sama orang Kristen yang lain, malulah sikit. Jangan cuma modal semangat doang. Halo, selamat malam. Shalom. Ya, salam. Buka kamera bang, silakan. Nggak bisa bang, ini baru bang. Walah. Cari akun yang bisa buka kamera bang. Dari suara abang ini kelihatan abang orang pintar. Sayang sekali kalau tidak dialog sama saya. Iya bang. Iya bang, yang akun yang lama hilang bang. Nah itu dia masalahnya. Gimana tadi? Mau tanya ke abang. Tuhan Tuhan yang bukan Tuhan. Ayo silakan buka kamera yang mau berdiskusi, silakan. Silakan teman-temanku Kristiani yang saya cintai dan saya kasihi, buka kamera, kita diskusi, silakan. Hei! Halo? Halo? Gemetaran teman-teman kita, gemetaran dia teman-teman. Padahal kita ngajak mereka diskusi baik-baik ya, bukan mau ini diskusi baik-baiknya kita. Kita tunggu ya teman-teman. Ada beberapa yang sedang live. Saya undang di sini. Ada Jerry Bulolo, ada Pak Leo. Mudah-mudahan mereka menerima undangan saya. Kita membahas tema ini. Kan teman, luar biasa bukan? Ketika kita berbicara tentang kebenaran, tentang Tuhan yang Maha Kuasa, bagaimana teman-teman kita memberikan pemahaman kepada kita. Tuhan mereka Maha Kuasa tapi diberi kekuatan, Maha Kuat, Maha Perkasa. Tuhan itu diimani juga sama mereka. Tuhan itu Maha Kuasa, Tuhan itu Maha Perkasa. Tapi kok Tuhan diberi kuasa, diberi kekuatan? Ini apa masalahnya kok ada kayak gitu? Teman-teman, ini Pak Leo yang nonton cuma 2 orang, harusnya nerima dong. Pendeta Jerry cuma 300 orang, terima dong. Yang Muslim batalkan boleh ya, dibatalkan permintaannya boleh kan ya? Silakan teman-teman non-muslim naik, ajukan permintaan. Buka kamera tapi ya. Halo. Halo juga, buka kamera silakan.
Selamat malam Om. Malam juga. Dari mana? Katolik, Protestan? Dari Islam Om. Islam? Iya. Kok mukanya kayak ini, kayak orang Islam? Iya, emang Islam Om. Oh Islam. Iya. Ya, ada yang ingin diceramahin di sini atau apa? Satu pertanyaan Bang Zuma. Apa itu? Pertanyaannya tentang saya pernah dengar hadis nih. Ya, hadis itu saya nggak hafal nih, tapi berbunyi barang siapa yang mengajarkan hal baru dalam urusan agama, maka dia tertolak. Sedangkan para nabi tidak pernah mengajarkan seperti kita Yasin, tahlil itu gimana Bang Zuma? Ya kalau ragu nggak usah dilakukan. Yasinan, tahlilan nggak usah dilakukan. Kalau memang tidak ada contoh dan diyakini itu bid'ah, ya silakan aja. Tapi ada pendapat juga mengatakan kalau bid'ah hasanah itu sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tetapi pernah dilakukan oleh orang-orang pada zamannya, namun tidak mendapatkan teguran. Mereka berpandangan bahwa itu dibolehkan, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri, yasinan enggak, tahlilan juga enggak. Enggak. Iya. Oh. Jadi menurut Bang Zuma bid'ah itu ya? Kalau tidak pernah dicontohkan, iya. Iya. Oh. Ya udah gitu aja Bang Zuma. Makasih. Iya. Oke. Tapi saya tidak mengatakan itu haram karena tidak ada dalil pengharamannya, kan gitu. Kalau teman-teman yang melakukan, ya pasti ada alasan tersendiri. Dan bisa jadi alasan mereka kuat. Mungkin karena keilmuan saya aja yang belum sampai ke sana, kan gitu. Halo. Halo, semangat malam. Iya. Assalamualaikum. Waalaikum. Silakan Saudara Lukas. Dari mana? Gerejanya maksudnya? Aku langsung vonis gereja sih. Saya lihat namanya Bang. Lukas itu pengarang kitabnya saudara kami Kristen. Anda bukan Kristen? Bukan. Oh, sorry. Saya minta maaf kalau gitu. Ada yang disampaikan Bang Lukas? Ikut aja dulu. Oke. Siap. Saudara Octavianus Andre, semangat malam. Halo. Halo juga. Ini panggilannya apa? Bang Anus atau Bang Andre? Otak hangus Bang. Hah? Otak hangus. Nanti nih. Wah, seorang generasi. Dari Kristen Abang? Bang? Bang Anus? Ini ehonya siapa? Ehonya di YouTube ini bikin keriting telinganya teman-teman kita. Maafkan ya. Ada songkat baru tapi nggak cocok, katanya suaranya jelek kedengarannya. Halo, semangat subuh. Halo, assalamualaikum Bang. Maaf Muslim Bang. Sorry, Bang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan. Saudara Ray. Halo. Halo. Bang Ray. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Pencet nih Bang. Oke. Halo, mimpinya. Halo Bang. Salam. Ya, salam. Dari mana Bang? Katolik? Dari Katolik, dari Protestan? Katolik. Oh, Katolik. Silakan. Ini ada tema. Gimana? Yesus menerima kekuatan. Tuhan Anda menerima kekuatan. Gimana itu ceritanya? Tuhan katanya. Karena Yesus itu Rasul Bang. Bukan Tuhan. Kata siapa? Tapi Rasul katanya. Bukan. Kita itu gimana Bang? Ya, maksudnya Yesus ini Rasul. Memang Rasul Bang. Berarti bukan Tuhan. Rasul apa Tuhan? Oh. Oh. Iya, baguslah. Kalau Rasul diberi kekuatan ya wajar. Bang. Iya. Kalau Rasul diberi kekuatan itu wajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa ini titanya? Ada temanku orang Katolik ini mau ngomong ini Bang Juma. Aku boleh Bang Juma. Gimana Bang? Alhamdulillah. Silakan, mana temannya? Bisa. Halo Bang. Halo juga. Gunung sore. Halo Bang, salam kenal. Halo Bang Juma. Salam Halo kenal. juga, salam kenal Sehat? juga. Sehat Bang, sehat. Makasih. Abang sehat? Sehat. Syukur. Iya, ada yang bisa kami bantu? Ini coba ngomong-ngomong aja Bang Juma. Siap. Kawan kami kan sering juga di sini Bang Juma debat masalah ketuhanan itu sama kawan-kawan di sini. Kami kalau debat terbuka kami di sini, kumpul-kumpul kami, nggak ada rasa kesal, nggak ada rasa-rasa apapun. Pokoknya siap debat kami nyanyi-nyanyi. Ya, bagus itu Bang, bagus. Oke lah, karena kami kayak mana ya? Fanatik itu udah kami buang semua orang-orang sini Bang. Nggak ada lagi kami di sini yang fanatik. Makanya kami bisa berteman, teman kompak lah semua gitu, nggak memandang agama. Cuma 15 orang sini Islam. Iya, kawan kita Muslim di sini cuma 15 orang. Cuma yang mau kutanyakan Bang Juma, masalah ketuhanan ini menurut Bang Juma kan hanya satu. Tapi di dalam ajaran Katolik, itu memang tidak ada dituliskan Allah Tritunggal itu tidak ada di dalam Alkitab, tapi apanya namanya mengarah ke situ. Kawan-kawan ini bilang kan, sesat kamu itu katanya. Jadi aku coba membaca Alkitab. Kalau menurut pandangan sama-sama sesatnya semua. Iya. Nggak ada apanya.
semua sesat agama ini ku tengok. Karena kawan kita yang muslim ini pun memandang kami sesat. Tapi aku pelajari pun sebagian di Al-Quran agak lari juga gitu. Enggak juga disesatkan. Maksudnya gini, aku katakan sesat. Enggak, ini aku bilang sesat, cuma sama-sama ada kesalahan kalau kita cek masing-masing di dalam kitab masing-masing itu. Kayak mananya pandangan Bang Juma kira-kira? Iya. Jadi gini Bung, setiap kita pasti mengatakan sesuatu yang kita tidak imani itu salah, itu pasti. Sama seperti saya memandang Kristen salah, saudara memandang Islam juga salah. Kita harus akui itu, kan begitu. Tapi di sisi lain, kita beriman, tentu kita mengatakan iman saya yang benar. Orang lain di luar iman kita juga mengatakan iman dia yang betul. Nah sekarang tidak mungkin dua iman ini sama-sama benar, tidak mungkin. Pasti ada salah satunya yang benar. Maka takaran untuk menentukan mana yang benar di antara dua iman ini itu adalah akal. Akal. Karena pencapaian tertinggi oleh manusia di bumi ini itu akal. Orang bisa terbang, orang bisa menyelam, orang bisa jalan di daratan, itu karena akal. Ditemukanlah pesawat, kapal selam, itu karena akal. Nah begitu juga menemukan sebuah agama yang benar, ya tentu takarannya adalah akal, karena itu senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Iya. Begitu Bang. Nah sekarang kalau berbicara mengenai akal, yang mana yang masuk akal di antara dua agama ini? Al-Quran mengatakan, Qul huwallahu ahad. Katakanlah kepada seluruh umat manusia, wahai Nabi Muhammad, bahwa Tuhan itu satu. Menurut Kristen pasti, mau Kristen apapun sektenya pasti masuk akal. Pasti masuk akal ya. Tapi kalau dikatakan dalam konsep agama Kristen, Lukas 2 nomor 11, pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah Tuhan bisa dilahirkan oleh manusia? Iya, logikanya tidak bisa kalau tidak bisa. Enggak mungkin. Tidak mungkin. Nah, inilah yang saya katakan, tataran bertuhan saja Islam sudah unggul di situ. Cuman masalahnya sekarang ya gimana? Ya, silakan. Permasalahannya begini Bang Juma ya. Sukanya aku sama kita muslim ini. Tapi ku cek di Alkitab banyak juga kontroversinya. Ada yang kayak mana ya? Ada yang mengenapi beberapa ayat di dalam kitab Yesaya, Yeremia. Masalah ayat itu yang membuat aku bingung Bang Zuma. Karena aku menilai kedatangan itu sudah didumbarkan dari terlebih dahulu sebelum ada kita ini, gitulah kira-kira. Masalah Parakletos lebih sukunya itu Parakletos. Ini isi sirahan deh. Masalah Nabi yang datang. Masalah Nabi yang akan datang itu. Oh, si Parakletos ada. Iya, coba dulu Bang Juma jelaskan dulu masalah siapa Parakletos itu. Parakletos yang datang. Jadi kita ini membahas Alkitab apa Al-Quran? Al-Quran kita bahas dulu. Oke lah. Menurut Bang Juma dulu di Alkitab. Baik. Siapanya menurut Abang Juma Parakletos itu? Kalau saya, kebenaran. Parakletos itu dalam bahasa Aramaik, bahasanya Yesus. Di dalam Yohanes 16 nomor 13, Yesus mengatakan yang akan datang setelah dia itu adalah Roh Hamed. Roh Hamed. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa alaihissalam dalam surah As-Saf ayat 6, yang datang setelah Nabi Isa adalah Ismuhu Ahmad. Sama karakternya. Bagaimana dengan karakternya? Kata Yesus ketika datang, karakter sang Roh Hamed ini adalah memuliakan aku.
Itu dulu. Siapa yang memuliakan Yesus? Nabi Muhammad atau Paulus? Atau yang memuliakan Yesus Islam atau Kristen? Nah, itu dulu. Begini Bang Juma, memang umat Muslim ini, aku tahu keyakinan kita umat Muslim ini percaya kepada Isa Al-Masih itu, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus. Cuma cara memaknai kitab kita masing-masing agak berbeda. Bagaimana enggak berbeda, Bang? Orang Kristen lebih percaya kepada ajaran di luar Yesus. Ajaran Yesus tidak murni diterima oleh saudara kami Kristen. Kenapa tidak murni? Karena di situ ada konsep. Konsep apa? Konsep Tritunggal, Trinitas, dua natur, Yesus only. Di mana Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan itu. Yang Yesus ajarkan apa? Kesaksian Dia. Kalau kita bahwa Dia adalah utusan Tuhan. Kalau kita cek Bang Juma, semuanya bukan cuma yang Bang Juma bilang itu, dia juga hamba di situ. Ya, memang benar. Memang hamba. Yesus hamba Tuhan. Yesus hamba Tuhan. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Yesus hamba Tuhan. Nah, bagaimana mungkin hamba Tuhan adalah Tuhan itu sendiri? Islam datang meluruskan itu. Laqad kafaral ladina qalu, kafirlah orang yang mengatakan bahwa ya Al-Masih itu adalah salah satu dari 3 Tuhan. Kafir. Apa kafir itu? Kufur, orang menutup diri terhadap kebenaran. Silakan. Orang yang menutup diri terhadap kebenaran, artinya kafir. Bagaimana orang-orang Muslim yang menutup diri terhadap kebenaran, Bang Juma? Orang Muslim bukan Muslim namanya kalau mereka masih menutup kebenaran. Mungkin Islam. Karena Muslim dan Islam itu berbeda. Apa bedanya, Bang Juma? Nah, Islam itu adalah pokok-pokok hukumnya, sedangkan Muslim itu adalah pelaku daripada pokok hukum. Sama Kristen dengan Kristiani itu berbeda. Kristen adalah ajarannya, Kristiani adalah pelaku daripada ajaran tersebut. Orang bisa disebut Muslim kalau dia berserah diri kepada perintah Tuhan. Itu baru bisa disebut Muslim. Jadi menurut Abang Juma, Injil itu tidak asli lagi gitu kira-kira? Nah, itu udah pasti tuh, nggak diragukan itu, Bang. Itu udah pasti. Kalau perjanjian lamanya? Perjanjian lama juga demikian. Itu udah pasti. Karena Nabi Musa bahasa Ibrani, Yesus menerima firman dalam bahasa Aramaik. Yang ada di Indonesia bahasa Indonesia. Berarti nggak asli. Bagaimana menurut Bang Juma dengan kitab Yesaya dengan Yeremia? Yesaya itu nubuatan terkait dengan raja-raja Yehuda dan Israel. Yeremia itu ada nubuatan tentang Islam. Yeremia 29 nomor 11 nomor 12 itu berbicara tentang Islam. Aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera adalah arti daripada Islam. Berarti Allah Tuhan sudah merancang tentang Islam itu, rancangan damai sejahtera. Makanya Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat. Selamat itu Islam. Karena begini, Bang Juma, lama juga ini aku pelajari ya. Kitab Yesaya sama Yeremia ini ada yang menggenapi. Ada yang menggenapi, kita nggak perlu sebut orang yang menggenapinya gitu. Mungkin maksud Anda Yeremia 23? Contohnya Yesaya 3 ayat 2, Yesaya 29 ayat 9 sampai 13, Yeremia 23 ayat 15, 26, 30. Oke, baik. Semua yang saudara bacakan tadi, saya ambil contoh. Yeremia 23. Yang dikatakan di situ adalah nabi-nabi dari bangsa mana?
Coba dibaca bang. Iya, Yeremia 23. Iya, coba dibaca. Nabi-nabinya itu berasal dari bangsa mana? Ini kalau di Alkitab ini ku tengok bang, bukan tergantung bangsanya, tapi yang menggenapinya. Siapa yang menggenapi firman itu sendiri? Kalau kita lihat, menurut yang kupelajari gitulah kira-kira bang. Iya, ini berbicara mengenai nabi-nabi Yerusalem, nabi-nabi Yerusalem yang dibahas di situ. Kita nggak bisa keluar dari konteks dalil. Kepasikan Nabi, para Nabi Yerusalem telah meluas kepasikannya ke seluruh negeri. Jadi Nabi yang dimaksud disebutkan langsung Nabi dari Yerusalem. Tapi Yeremia, Yesaya contohnya Yesaya. Contohnya itu Yeremia 23. Ya. Tadi kan Bang Cuma bilang Yesaya 12 menubuatkan tentang Islam. Yeremia bang. Itu tadi Bang Cuma bilang. Kalau Yesaya 12. Kalau Yesaya 29. Kalau Yesaya 29 itu adanya di data nomor 12. Di data nomor 12 nih, coba tengok. Yesaya 12. Yesaya 29. Data nomor ayat 12 ya. 12. Data nomor 12. 9 nomor 12. Tidak. Nomor 12. Oke, tidak. Ini. Apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca, ini yang aku katakan sering ini, Oke. Tentang nubuatan ini. Nah, tentang nubuatan ini menurut abang kayak mana ini bang? Tidak ada satupun nabi selain Nabi Muhammad yang menggenapi itu. Ya, nggak ada. Betul. Jadi tadi Bang Cuma ini udah pasti digenapi Nabi Muhammad kan? Iya. Bang Cuma yang bilang, bukan saya yang bilang. Dalilnya yang mengatakan saya itu. Saya bilang terus begini, akan kutaruh permen ke dalam mulutnya, kan begitu bilang. Oke, melepas. Bagaimana dengan Yeremia 23 ayat 15-nya? Yeremia 23 itu lebih tepatnya yang ada di Yohanes 19 nomor 30. Itu penggenapannya. Kan di situ dikatakan Yeremia 23 itu kan coba dibaca, Bang. Nomor 15. Sebab itu coba dibaca nomor 15-nya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi. Yeremia. Ya. Bukan. 23 nomor 15. Yeremia 23 nomor 15. Ya. Dibaca sampai selesai. Yeremia 23 ayat 15. Ini yang mungkin kita menunggu payah kita nih. Udah payah ini. Yeremia 23 nomor 12. 15. Nanti Bang Cuma itu pun nanti tahunya bahasa Karo jadinya. Kalau sama kami. Iya Bang. Yeremia 23. Ya, 23 ayat 15. Jika kena ketahui kitab siapa yang benar begitu. Yeremia 23 nomor 15. Mungkin. Sebab mengenai para nabi itu, sesungguhnya aku akan membuat mereka makan racun pahit. Bagaimana maksudnya? Ya terus kan baca sampai dan minum air beracun. Sebab dari para nabi Yerusalem kefasikan telah menyebarkan ke seluruh negeri. Yang dikuah maksud dua ayat sedih. Ini menurut memang antara aku Bang Zuma. Oh ya, silakan. Menurut Bang Zuma ini juga digenapi nih Bang. Digenapi. Penggenapannya di Yohanes 19:30. Kan Nabi Yerusalem. 30 ya. Iya, Nabi Yerusalem kan. Yohanes. Jangan ke bangsa lain. Takut kalah. Nah, lakon kali. Yohanes 19 nomor 29:30. Yohanes. Kitab Yohanes.
Yohanes berapa tadi Bang Zuma? 19. 19. Iya. Gampang. Yohanes ini. Nah, Yesus Tuhan ini markas Pak ini. Nomor 2930 Bang. 30. 2 Siwa 30. Mana ganggu aku Markus? Berarti kita dulu lah lengkap teman. Ini. Yohanes berapa? 19 kan? Oh ya. Nah, 30 ayat 30. Yohanes 19:30. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kayaknya bukan itu pengenapannya. Kalau kita lihat Bang, dia saja. Kalau Anda lihat di Mazmur 69:21 itu kena di situ. Anggur asam itu identik dengan racun. Karena gini Bang Zuma, ya. Di Yesaya 29 ayat 9 sampai 13 tadi itu penyambungannya ke 2 Petrus 2 ayat 4 Bang. 2 Petrus 2 nomor 1. 2 Petrus 2 ayat 4. Iya, tapi sebelum 4 di nomor 1 dulu supaya kita paham konteks. Oke, coba. 2 Petrus 2 ayat 1 dari Bang Zuma. 2 Petrus. Ya. Ikan bukan kak tak duduk ikan ikan. 2 Petrus. Petrus ada kitab di Filipi, Kolose. Kai jika ini. Kamu punya kitab. Jangan aku takut dulu ini. Aku kat dulu Muslim. Lu aku tak. Muslim beli kitab ni. Oh. Deme Bible kat bi. Gua kan tak. Gua 2 Petrus. Ene kedua Ene Filipi ni teman. 2 Petrus. Ni mana orang medem. Ibrani. Kita ngeri-ngeri ini perang lagi pilih. Perang naga surat Yudas. Ada Petrus ni minta di ini. Kami beli rombak-rombak ni rusuk. Aku yang mengganggu kumualap. Asyhadu asyhadu an la ilaha illallah. Itu main lebih. Ya kau dalam okey. Petrus. 2 Petrus ayat 2 Petrus 1 tadi Bang Zuma bilangnya. 2 Petrus 2 nomor 1-nya Bang. 2 Petrus 2 nomor 1-nya. Okey. Ya, coba baca. Kamu baca semin, kamu lancar. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Okey. Paulus hendak kata mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Okey. Yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Okey. Mas Haji, terus langsung masuk ke ayat 4-nya kita Bang Zuma. Ayat 4. Sebab ya, boleh. Allah tidak menanyakan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka tempat mereka dirantai dalam kegelapan untuk disimpan sampai hari penghakiman. Gua maksud gue. Coba buka TV. Aku cakap tak dulu empati. Gua gini dah Bang Cuma. Guru ndek. Gua ni karena menurut Abang kitab yang ini kayak mana ini? Ya, tadi baik saya jelaskan. Saya jelaskan Bang ya. Kalau kita berbicara mengenai 2 Petrus 2 nomor 1, demikianlah dahulu di tengah-tengah umat Elohim ada nabi-nabi palsu. Petrus mengatakan kepada orang sesamanya. Berarti orang
yang sesaman Petrus. Ada pengajar-pengajar palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran yang membinasakan. Sekarang pengajaran yang dimaksud di jemaat Tuhan atau nabi-nabi Tuhan itu adalah PL. Lalu siapa yang memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam PL? Maka tertambahlah ada yang disebut perjanjian baru. Siapa yang memasukkan perjanjian baru itu? Itu satu. Sabar Bang, Itu sabar. yang dua orang Bang. Boleh saya lanjut ya? Boleh saya lanjut ya? Boleh Bang. Nah, boleh. kemudian di narasi nomor 3, nomor 4, Tuhan melemparkan iblis ke bumi, menyimpannya di gua-gua yang gelap. Betul ya? Oke. Nah, betul. sekarang kalau kita lihat Yesaya 14 nomor 15, iblis itu dilemparkan ke dalam kubur, goa kubur yang dalam. Dilemparkan ke dalam goa kubur yang dalam. Lalu kita lihat pengajaran Yesus terkait hal tersebut. Yesus menasihati, Yesus memberikan tanda. Matius 12 nomor 38-40. Orang jahat atau angkatan jahat ini minta tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Anak Manusia keluar dari goa yang gelap, yaitu keluar dari kubur. Pada hari ketiga. Yohanes ya. Oke Bang. Oke. Pada hari ketiga, saya lanjut lagi. Lalu Yesus berkata dalam Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Sekarang terjadi penghakiman atas dunia. Sekarang juga penguasa dunia, yaitu iblis, dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Keluar dari perut bumi. Nah, sekarang kalau kita berbicara tentang yang keluar dari perut bumi, coba kita lihat. Siapa yang keluar dari perut bumi lalu disembah? Begini Bang Juma. Kalau definisinya, kalau menurut kami, ya menurut aku lah, penggenapan itu bukan yang terjadi dahulu Bang. Mungkin sekarang pun terjadi kalau penggenapan. Iya, saudara. Jadi gini, ketika mungkin lisan Anda agak berat mengatakan bahwa yang menggenapi itu adalah Nabi Muhammad. Tapi ada satu hal yang perlu dipahami di sini. Nabi Muhammad itu tidak mati diracun. Gini Bang Juma, karena di Yesaya 3 ayat 2 itu mengatakan, sudah jelas dikatakan dari bangsanya pun dikatakan di Yesaya 3 ayat 2. Iya. Yesaya 3 ayat 2. Tapi di situ kalau Itu dipahami, makanya, kalau dipahami secara mendetail di sana, itu itu tidak merujuk seperti yang saudara pahami. Contoh misalnya ketika dikatakan bahwasanya perwira dan Yesaya kan ya, Yesaya 3 nomor. Yesaya 3 2. Iya, itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya dengan nubuatan yang Anda sebutkan. Kenapa? Karena lagi-lagi itu berbicara mengenai Yerusalem, itu berbicara mengenai Yehuda. Itu bangsa Yehuda yang dimaksud. Tapi kan dikatakan jangan seperti orang apa katanya itu. Makanya kalau ku pikir-pikir kan jadi bingung semua. Aku pun bingung, mungkin kalian pun nanti bingung. Kalau kami enggak, kami enggak bingung. Aku taruh firman ke dalam mulutnya, katanya firman Allah berfirman akan kutaruh. Jadi gini, ulangan 18 nomor 18. Ini mau kutanya dulu Bang Juma, bagaimana menurut Al-Quran tentang umur Muhammad dan kenaikannya ke langit ke-7? Umur Nabi Muhammad. Bagaimana, berapa umur Muhammad sebenarnya? 63 tahun, 64 tahun, 63. Ya. Tapi dia pernah diangkat ke langit ke-7. Sama dengan Iya. Jadi kan membingungkan juga bagi kami gitu. Kalau kami pikir-pikirkan pun logisnya, di mana logikanya ini? Logikanya sederhana Bang.
logikanya sederhana. Ini saya kasih logika sederhana. Jarak Makassar dengan Jakarta, kalau saya naik pesawat dengan saya naik kapal laut, sama nggak jaraknya? Jaraknya tetap sama. Waktu perjalanan ketika saya naik kapal laut dengan saya naik pesawat sama nggak waktunya? Pasti berbeda. Itulah Isra Mi'raj. Oke. Jadi kalau memang begitu kenyataannya, Bang, penulisnya itu berapa tahun umurnya? Penulis? Kan penulis Quran ini kan Nabi tidak bisa menulis, jadi adalah kawannya yang disuruh menulis. Umur Nabi itu sama kawannya itu. Enggak, karena dia melakukan perjalanan cuma semalam. Kenapa dia cuma semalam? Karena diperjalankan oleh Allah yang memperjalankan. Semalam berarti berapa tahun itu, Bang? 1000 tahun. Oh, hitungan manusia. Hitungan manusia, Bang. Tapi yang memperjalankan siapa? Kita buatlah yang di atas, yang suci. Ya sudah, selesai. Tapi ini kan kontroversi, Bang. Karena di satu ayat mengatakan 1 hari ke langit ke-7 ke surga sama dengan 1000 tahun di bumi. Hitungan Bang, hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Oke. Hitungan manusia dengan hitungan Tuhan. Yes. Kan berbeda. Hitungan Tuhan sehari, hitungan manusia 1000 tahun. Perjalanan 1000 tahun. Oke, kita buat beda hitungannya. Tapi kan dia angkat dia 1 hari itu ke surga. Berarti 1000 tahun di bumi. Kalau Nabi Muhammad yang merangkak naik tangga manual 1000 tahun. Tapi yang memperjalankan bukan Nabi Muhammad yang berjalan, tapi pencipta yang memperjalankan beliau. Sehingga masa yang dibutuhkan adalah masa di mata Allah, di sisi Allah. Hitungan Allah yang dipakai, bukan hitungan manusia. Karena dia diperjalankan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi Allah yang memperjalankan, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Oke, Bang Juma. Berarti Nabi ini sudah pasti pilihan Allah gitu. Yes. Gula pasti. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81. Di sini saya agak bingung ya. Muhammad saja pun tidak tahu dia kalau setelah meninggal nanti dia kemana. Sedangkan menurut kami ceramah kan, pertama Muhammad aja pun tidak tahu dia nanti kemana. Di pengakuannya. Udah kan ayat 2 ayat 3. Abang cuma tak kenal. Ayat di mana ayatnya? Di mana dalilnya? Tak lu bagaimana? Baca sudah kerja dalilnya dari kerja. Jadi kayak mana nanti kita mengikutinya dia sedangkan dia aja belum tahu dia kemana gitu. Baik. Sama seperti Yesus. Yesus tidak tahu kapan hari kiamat, padahal dia Tuhan. Nabi Muhammad, kenapa dia mengatakan aku tidak tahu? Karena memang pengetahuan tentang surga itu hanya ada pada diri Allah. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah tidak ingin melampaui pengetahuan Tuhan. Yang kedua, ini adalah bukti ketaatan Nabi Muhammad kepada Allah, tidak menghilangkan kemudian rasa penghambaannya kepada pencipta langit dan bumi. Tidak ada wujud kesombongan pada dirinya, meskipun jaminan surga sudah ada pada dirinya. Al-Quran surah Ali Imran ayat 169. Kemudian Al-Quran At-Taghabun ayat 9. Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11.
jaminan surga bagi orang-orang beriman. Itu udah pasti tuh. Hanya saja ketika Nabi Muhammad mengatakan, andai saja Nabi Muhammad mengatakan aku sudah pasti masuk surga, maka umatnya akan menjadi umat yang sombong. Umatnya Nabi Muhammad akan menjadi umat yang sombong. Sebagaimana sebagaimana Paulus mengajarkan di dalam Galatia 4 nomor 7, orang Kristen itu bukan lagi hamba Tuhan, tetapi adalah anak-anak Tuhan dan pewaris surga. Orang yang sudah merasa pewaris surga, ogah-ogahan untuk menyembah kepada Tuhan. Karena sombong, merasa dirinya sudah dijamin pewaris surga, sombong. Kalau Nabi Muhammad jelas jaminannya dalam Al-Quran, tapi Nabi Muhammad tetap merendahkan diri, tidak melampaui kemudian pengetahuan Tuhan. Pertanyaan terakhir Bang Juma. Oke, silakan. Menurut Bang Juma, Yesus itu Tuhan atau Nabi? Nabi. Tuhan. Terima kasih Bang Juma ya. Ya. Tuhan. Ya, aku enggak mualaf. Ya, ini kawan kita, aku udah mualaf Bang Juma. Alhamdulillah. Jadi aku izin pamit Bang Juma ya. Siap. Kami sempat di sini, nggak tahu aku menjawabnya Bang Juma. Ya, masih baru, masih. Ya. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di belahan bumi ada seorang yang mu'alaf bersahabat dengan orang yang masih non-muslim. Mereka berdialog tentang keyakinan dengan begitu baik. Ya, itu patut dicontoh teman-teman sekalian. Sama seperti saya dengan kakak angkat saya juga dulu pernah membahas tentang haramnya babi. Haramnya babi kami kupas berdua di dalam ruangan kami. Akhirnya 3 bulan setelah itu dia kabarkan kepada saya pun kaget. Linda, iya kan, kenapa? Di rumah ponakan-ponakanmu sudah tidak makan babi. Tapi bukan karena kamu, kata beliau, bukan karena kita berdebat, tetapi karena apa? Tapi karena saya praktekkan menyiram babi dengan cairan Coca-Cola. Dan apa yang saya temukan di internet ternyata betul. Makanya saya dan anak-anak saya dan istri saya itu tidak lagi makan babi sejak itu. Nah, ujung-ujungnya beliau berterima kasih kepada saya. Itulah indahnya. Jadi berdialog tentang agama ya bisa berjalan dengan baik selama tidak membawa tendensi kebencian, bukan doktrin dan dogma. Berbeda dengan saudara-saudara kita Oten yang naik sini, memang sudah benci. Kenapa kau bahas agamaku? Lupa kalau agamanya diajarkan untuk diajarkan kepada orang lain. Kenapa tiap malam kau bahas agamaku? Lupa kalau amanat agung beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Baptislah yang percaya, yang tidak percaya akan dihukum. Lupa. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi murid. Murid siapa? Murid Kristus, berarti Kristen. Masa kita mau dijadikan begitu aja? Makanya kita bahas. Gitu teman-teman sekalian. Sama seperti Islam, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran, dengan cara-cara yang baik. Ya kita menyeru mereka juga, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Yesus konon memberitakan perintah supaya menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Yesus. Tapi saudara kami Kristen bukan menjadikan kita sebagai murid, menjadikan kita sebagai hamba Yesus. Ini salah sasaran. Konon Yesusnya minta kita jadi muridnya, malah kita jadi hambanya. Salah-salah menjalankan perintah. Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Kalau kita menjadi muridnya Yesus, kita menjadi Muslim. Karena Yesus Muslim. Kalau kita menjadi murid Yesus, maka kita menjadi soleh.
karena Yesus adalah orang soleh. Yesus bukan orang Kristen. Yesus adalah orang soleh. Soleh itu adalah identik mereka yang tunduk berserah diri kepada Allah, sehingga mereka melakukan amalan-amalan soleh. Islam dia. Jadi kalau seluruh bangsa mau dijadikan sebagai murid Yesus, maka seluruh bangsa harus menjadi Islam, bukan menjadi Kristen. Karena Yesus itu mengajarkan apa? Syahadatain. Di mana Yesus mengajarkan syahadatain? Matius 17 nomor 3. La ilaha illallah Yesus Rasulullah. Yesus mengajarkan sholat. Di mana Yesus mengajarkan sholat? Matius 26 nomor 39. Nehemia 8 nomor 6. Nah, apalagi Yesus sunat. Di mana Yesus sunat? Galatia 2. Lukas 2 nomor 21 22. Yesus puasa. Matius 9. Jadi Yesus itu ketika menjadi guru, ya guru bimbingan syahadat, bimbingan sholat, bimbingan puasa, bimbingan sunat Islam. Nah, kalian 3 Tuhan, tidak sunat, tidak sujud dalam beribadah, tidak puasa seperti puasanya Yesus, tidak syahadatain, ingkar syahadah, apalagi tidak memelihara kudusnya hari Sabat, malam mingguan. Lah, apakah itu ajaran Yesus? Bukan kan? Begitu. Maka Yesus mengatakan apa? Saatnya akan tiba, kerajaan Allah akan diberikan kepada suatu bangsa, di mana bangsa itu akan menghasilkan buah kerajaan tersebut. Islam. Bukan yang lain. Yesus itu juru salam, shalom itu salam, salam itu Islam. Halo, semangat subuh saudara. Apa di sana? Halo. Halo Bang. Tolong yang muslim dibatalkan permintaannya dulu Bang. Silakan, sedikit lagi, waktu masih ada. Manfaatkan waktu untuk belajar. Yuk. Lagi, waktu masih ada. Halo. Apa? Naon? Apa bisik-bisik? Ngomong aja, nggak apa-apa. Ngomong aja. Hai. Kenapa diam-diam? Halo saudara Monik. Halo. Halo Suma. Apa kabar Suma? Halo. Halo saudara Power Chris. Wih, hebat sekali nih. Power. Halo Bang. Power Chris. Ada onde-onde kah? Jaringan saya ya teman-teman ya. Suara pintu rusak katanya. Halo Bang. Apa kabar Bang? Baik. Saya baik, alhamdulillah. Abang sendiri baik? Baik. Buka kamera Bang. Dari Kristen kan ya? Sahabat Liliana Rosmijan, thank you. Selamat bergabung. Dari Kristen Abang Power ini belum bisa buka kamera Bang, karena pengikut saya masih sedikit. Oh kodong. Dari Kristen Abang. Iya Bang.
Aku dong. Kemasian aku dong. Ayo teman-teman non muslim, ajukan permintaan, kita diskusi dengan baik. Membahas ini, yuk silakan Saudara Yusuf. Bang Juma. Malam ketemu juga lagi, Bang. Iya, waduh semalam saya ikuti Abang satu malam ini, mantap juga ini, kelihatan bintang timur, bintang apa Bang. Jadi memang saya hanya mau menjelaskan Bang sedikit bahwa memang seperti sebelum-sebelumnya saya katakan bahwa memang kekristenan awal itu kan sudah tidak benar-benar lagi murni Bang, kira-kira gitu ya Bang ya. Jadi maka itu sampai sekarang berakar kekristenan yang tidak murni itu, dan memang akan dipisahkan nanti muncul, saya katakan kemarin, di hari-hari terakhir. Jadi memang kalau cerita pembahasan Alkitab tadi udah banyak lah, Abang udah paham kali lah, kan kira-kira gitu. Jadi hanya saya menjelaskan bahwa suatu sebab tadi memang Bible menyebutkan pada hari terakhir itu akan dipisahkan nanti Bang, akan muncul siapa sebenarnya ibadat sejati dan siapa sebenarnya ibadat yang tidak sejati. Dan yang seperti saya katakan, pola keselamatan yang saya amankan, saya jelaskan Bang, saya imani bahwa pola keselamatan itu kembali seperti semula, hanya satu bahtera Nuh ya Bang ya. Jadi nanti pun saya kira penyelamatan itu hanya satu wadah, satu ini, nggak mungkin semua selamat kan Bang. Kan nggak mungkin, Abang setuju Bang ya, keselamatan yang satu ya? Setuju, nggak mungkin bersama-sama semuanya, nggak mungkin. Semua orang juga bisa kan mengatakan kebenarannya, tapi kebenaran yang hakiki kembali kepada Sang Pencipta nanti kan Bang, kira-kira gitu Bang. Ya jadi saya mau jelaskan sedikit Bang, saya jelaskan sedikit kepada Abang, kayak kelihatannya dari kemarin itu ada satu hal yang Abang katakan, siapa yang bisa menjelaskan kepada saya tentang hari-hari Bang ya, kemarinnya hari-hari cahaya matahari yang muncul sedangkan tidak ada masih matahari, kira-kira gitu Bang ya. Iya. Jadi memang tentang kalau di Alkitab Bible itu di buku Kejadian itu ada hari pertama, hari kedua, hari ketiga, 4, 5, dan 6 yang pasti bukan secara letter menyebutkan tentang hari 24 jam secara angka Bang ya. Jadi hari-hari kalau kita selusuri dalam Alkitab sendiri, hari-hari itu bisa masuk suatu periode. Dan memang hari-hari penciptaan 1, 2, dan 3, 6 tidak menyebutkan tentang bahwa Sang Pencipta menciptakan alam semesta secara keseluruhan. Alam semesta sendiri sudah terlalu ada. Jadi matahari kan hanya salah satu bintang. Itu sudah terbentuk jauh sebelum cerita penciptaan. Jadi penciptaan sendiri menyebutkan tentang berhubungan dengan Allah itu berurusan dengan hal-hal dunia juga yang ketujuh. Maka proses penciptaan sendiri, manusia diciptakan hari ke-6, bukan 6 setelah 24 jam. Jadi pertama ciptakannya matahari, dalam arti dulunya matahari itu belum tembus cahaya itu Bang ke bumi, maka dipisahkanlah hal-hal yang menghalangi. Nah itu urusan dengan Sang Pencipta, lalu diciptakannya. Itu yang saya pahami Bang ya, saya nggak mau ngajari Abang, tapi kira-kira gitu ya yang kita. Jadi hari-hari dalam Alkitab itu di buku Kejadian itu bukan hari berurusan dengan masalah alam semesta jagat raya, bukan itu, tapi hari-hari, hari pertama, hari kedua, ketiga adalah proses daripada penciptaan dalam urusan manusia terhadap bumi ini, menyiapkan bumi ini menjadi tempat yang paling ideal, kira-kira gitu Bang. Jadi maka ada dulu tanaman, ada binatang, ada yang lain, baru hari ke-6 baru ciptakan manusia. Kenapa nggak hari pertama? Karena itu tadi tidak mungkin dia akan bisa hidup di bumi ini kalau di posisi belum tepat, matahari belum masuk, kemudian udara belum ini, hujan, air, proses-proses yang lain belum terjadi. Kira-kira gitu Bang. Kalau kadang-kadang orang menafsirkan hari-hari itu yang Iya, silakan dengan penjelasan Abang, kita hargai itu penjelasan Bang ya, terkait dengan Kejadian. Kita sapa dulu saudara Mami Echa.
Mami Eca bawa onde-onde kah? Mami Eca bawa onde-onde kah? Mami Eca. Halo. 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 Iya, dari mana Ibu? Dari sebelah. Oh, dari sebelah. Ngapain aja di sebelah? Biasa nonton Juma nih. Oh iya. Iya, Ibu emosi kah? Iya. Bukan. Jengkel. Enggak juga. Nah, ini belum lagi kesal. Juga udah kayak gitu. Kan saya bertanya. Ini Saya maksudnya bertanya. temanya Yesus menerima kekuatan. Kalau lah memang Yesus menerima. Silakan buka kenapa? kameranya ya, Ibu. Buka kamera dulu, Ibu cantik. Nggak usah lah. Buka dong. Enggak, aku mau nanya itu aja. Kalau Yesus memang menerima kekuatan itu kenapa ya gitu? Ya berarti dia bukan Tuhan, Ibu. Oh, tapi kan dalam Alkitab itu tertulis ya, bisa dilihat dari Yohanes 3:58, bisa dilihat Yohanes 13 ayat berapa ya. Nah, di situ kan dia juga mengakui dia adalah Tuhan juga. Dia disebutkan guru dan Tuhan. Nah, itu sudah jelas mengatakan secara akurat. Kita melihat dari Alkitab gitu ya. Kita nggak pakai akal gitu. Tapi kita melihat dari semua apa yang diakui Tuhan itu tertulis ya. Terus ada kuasa ya di situ. Itu yang tertulis di Yohanes 13 ya. Nah, itu ya. Jadi di situ ada beberapa kekuasaan yang memang dibuat oleh Yesus sendiri ya. Jadi itu secara akurat ya tertulis ya. Kita nggak pakai akal. Jadi begini, kita di dunia ini kan, ya aku lihat sendiri juga, kita ini diciptakan dalam satu bumi, satu yang tempat yang memang Tuhan Allah sendiri ciptakan. Matahari semua manusia yang merasakan, yang menikmati ya. Jadi bukan karena agamanya kita bisa menikmati matahari, bukan begitu ya. Terus alam ini semua bisa sama gitu ya. Jadi kenapa harus dengan kata-kata ada agama ini harus lebih ini begitu ya? Siapa nabinya? Sebenarnya bukan ke situ ya ajarannya. Yang kami yakini Tuhan Yesus lahir dalam perjanjian baru itu karena dari perjanjian lama itu nabi-nabinya melakukan segala kesalahan besar. Ya, mereka itu semua terpilih tapi ada kesalahan dan dosa. Jadi Yesus sendiri itu terpanggil dalam perjanjian baru dalam bentuk untuk mengajarkan karakter. Jadi Yesus itu punya karakter yang sangat luar biasa yang nggak akan bisa kita tiru. Jujur, sumpah, kita Kristen, tapi karakter belum tentu seperti Yesus. Itu maksudnya. Nah, sebagai Kristen, kalau kamu memang mengikut Yesus, ayo lakuin gitu ya. Nah, jadi dalam secara Alkitab lah kita harus bisa melakukan itu gitu. Jadi akuratnya itu kita harus mengerti ajaran Yesus, bukan ajaran yang lain-lain gitu. Jadi kalau kita mau bilang ajaran agama ini begini, aduh, jujur banget, nggak mungkin lah ajaran sebelah ini sebagus itu gitu ya kan. Tapi memang yang kita lihat di sini bagaimana kita bisa hidup bersama dengan satu ciptaan Tuhan Allah ya. Sebelum Yesus kan Allah yang dikatakan menciptakan segala alam isi dunia ini. Jadi satu matahari itu untuk menciptakan bukan karena agama ya. Dan hanya manusia itu adalah mungkin membuat suatu perbedaan karena keyakinan aja. Tapi nggak akan bisa membandingkan ajaran-ajaran yang seperti dibahas udah yang berlalu-lalu ini gitu ya. Jadi yang kita ambil di sini kesimpulannya Bang Juma, secara aku lihat tertulis ya, memang Yesus menerima kekuasaan ya, terbukti gitu. Terus dia katakan adalah guru dan Tuhan, itu benar gitu ya, ada di Yohanes ya, bisa dilihat gitu. Nanti kalau misalnya kita mau membanding-bandingkan ajaran, sumpah ya jujur ajaran Yesus lebih, aku lihat sih lebih memang mendamaikan ya, mengajarkan kita selalu berpikir positif
Makanya aku jujur, aku juga punya keluarga muslim, juga dulu pernah dekat dengan yang agama muslim sampai kita tanya-tanya gitu ya kan. Ya itu ya cara pola pikir. Berarti memang kita nggak bisa pakai pola pikir gitu loh. Ya kita harus mengerti aja kenapa Tuhan menciptakan seperti ini. Dan pastikan di ajaran ayat Alkitab kita itu apa, itu aja diikutin gitu. Jadi sehebat apapun, separah apapun orang mengganggu, kita nggak goyang di situ gitu. Kayaknya gitu deh. Iya. Jadi kalau misalnya ibu mengatakan Yesus itu menerima kekuatan dan Yesus itu adalah Tuhan, ya silakan. Tuhannya ibu adalah Tuhan yang menerima kekuatan dari Tuhannya Yahudi. Sederhana kok itu ibu. Artinya Yahudi punya Tuhan sendiri, Kristen juga punya Tuhan sendiri, dan kami umat Islam melihat bahwa Tuhannya Kristen menerima kekuatan dari Tuhannya Yahudi. Selesai. Begitu aja simpelnya ibu. Iya, tapi ini ya yang paling yang harus dipahami juga, Yesus itu kenapa dia hadir ke dunia itu karena dia memang mau melayani, bukan dilayani. Itu dia maksud arti dalam kekristenan itu begitu. Kita ini sebenarnya manusia, sedangkan Tuhan aja yang maha mulia, yang maha agung, yang lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dari apapun itu, dia tetap mau ke dunia ini yang fana ini hanya untuk melayani, bukan dilayani. Itu sebenarnya karakter manusia yang harus dipelajari dari Yesus gitu. Sebenarnya ajaran Yesus itu untuk membuat karakter lebih baik. Halo juga. Waalaikumsalam. Iya bang. Salam dari Medan Tarutung ini Bang Juma. Iya. Kota Barat. Maju ajua. Horas. Horas. Medan Tarutung. Muslim aku Bang. Sehat terus Bang Juma. Alhamdulillah. Makasih. Aku ikuti Bang Juma ini Bang. Mau ke Medan semalam nggak jumpa. Iya. Inang nih air mata neng abang nih. Iya. Makasih abang. Dari 2 tahun aku udah nunggu ya bang ini. Makasih abang. Thank you. Salam sehat terus Bang Juma ya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Medan Bang. Siap. Salam buat teman-teman saya di Medan semuanya yang ada. Allahu Akbar Bang. Allahu Akbar. Siap. Demi Tuhan yang Esa. Baik. Makasih. Jadi ibu, ketika ibu mengatakan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani, ya itu juga betul, nggak ada salahnya. Memang Yesus itu datang untuk melayani umatnya, kaumnya Bani Israel. Nah, yang pada prinsipnya bagi kami umat Islam mustahil kami akan menyembah kepada manusia yang menerima kekuatan dari Tuhan. Apapun dia, siapapun dia, karena ini berbicara mengenai keselamatan. Menurut pandangan kami, nggak ada keselamatan bagi orang yang menyembah kepada makhluk Tuhan. Makhluk Tuhan yang baik, makhluk Tuhan yang kasih, ya tetaplah makhluk Tuhan. Bukanlah Tuhan. Nah, sedangkan Tuhan yang disembah oleh para nabi, Tuhan yang pernah membinasakan kemudian manusia, seperti membinasakan kaumnya Nabi Lot, membinasakan kaumnya Nabi Nuh. Jadi Tuhan itu tidak seperti dalam pandangan kita bahwa dia harus turun menjadi seorang gadis yang manis, kemayu, melayani orang. Itu bukan Tuhan itu. Menurut pandangan kami sebagai seorang muslim, Yesus baik-baik. Dia orang benar. Dia jalan menuju kepada Tuhan. Yes, sahih, valid. Kami iyakan itu. Tetapi ketika ada penggiringan akidah, penggiringan keyakinan bahwa dia adalah Tuhan, itulah selama-lamanya akal. Dan ibu sudah mengakui bahwa Kristen menelaah kekristenan itu tidak pakai akal. Pantaslah orang Kristen jatuh cinta kepada Yesus sehingga menjatuhkan diri mereka untuk kemudian menyembah Yesus yang begitu cinta, yang begitu cantik ini, yang begitu ganteng, yang begitu baik, yang begitu benar ini. Padahal Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus.
Harus diimani Yesus ini sebagai rasul utusan Tuhan, sebagaimana umat Islam meyakini lahirnya seorang nabi tanpa ayah, zat yang luar biasa, biiznillah. Kami imani dia hanyalah sebagai rasul utusan Tuhan yang suci. Pembedanya kita itu di situ. Ketika jatuh cinta terhadap Yesus dan menjatuhkan kita menduakan kepada Tuhannya Yesus, maka ini adalah suatu kesalahan fatal. Di dalam pengakuan Yesus Yohanes 4 nomor 22, aku dan muridku menyembah kepada Dia Tuhan yang kami kenal, sedangkan kalian menyembah kepada Tuhan yang tidak kalian kenal. Saya percaya itu ucapan Yesus, kalau Yesus dan murid menyembah kepada Tuhan, sehingga tak ada ruang, tidak ada celah, tidak ada not, irama, gelombang atau apapun itu yang bisa menjadikan Yesus itu Tuhan. Hanya yang bisa menjadikan dia Tuhan adalah orang-orang yang cintanya offside, berlebihan terhadap Yesus. Saya kira begitu, Ibu. Saudara Ayah, silakan. Nah, memang kalau menurut keyakinan kami kan sudah terbukti jelas ya. Kami melihat yang secara tertulis dalam Alkitab dari para rasul-rasulnya juga gitu. Jadi bukan kita aja lahir dari zaman sekarang ya, kejadiannya berapa juta tahun lalu juga ya kan. Nah, tapi tercatat di Alkitab itu dari zaman-zaman dulu ke sekarang. Itu aja sih. Jadi di sini maksudnya, jadi maksudnya di sini kan gini ya. Kita nggak usah terlalu membuat suatu ajaran yang belum tentu juga Allah sendiri melihat dengan agama, bukan ya. Bukan seperti itu. Jadi mau dibilang kayak Yesus di tiang jemuran, mau dibilang kayak Yesus begini, mau begitu, aduh, sebenarnya bukan begitu konsep pemikirannya gitu untuk mengajarkan orang-orang di dunia ini ya. Kalau begitu, ada juga yang ateis, gimana? Yang nggak punya agama, tapi mereka berjalan bagus, malah lebih bagus dari yang punya agama kan? Kalau kita lihat, nah, tapi mereka punya keyakinan yang memikirkan ya seperti yang bisa kita bilang tadi, ya kita menciptakan Tuhan menciptakan alam ini, kita nikmati bersama bukan karena agama gitu loh. Jadi jangan sampai jadi kayak ada membuat rancu gitu loh kepada pikiran-pikiran semua umat gitu. Oke, thank you Bang Cuma. Oke, thank you saudariku ya, semangat malam. Terima kasih atas pengetahuannya, penjabarannya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai kaidah, aturan, ketetapan dalam beragama, pada prinsipnya nih, tujuan daripada iblis menggoda Adam pada prinsipnya, ketika kita lihat cakupan atau muatan daripada ajakannya itu adalah mengajak agar Adam itu bisa kekal hidup di Eden. Itu poin. Pertanyaan, apakah hidup di Eden kekal itu adalah sebuah kejahatan? Bukan, itu adalah sebuah kebaikan. Tinggal di Eden, yaitu jannah, jannatun aden, surga. Adakah yang bisa mengatakan bahwa hidup di Jannatun Aden itu adalah kejahatan? Tidak. Adakah yang bisa mengatakan bahwa kekal di surga itu adalah sebuah keburukan? Tidak. Lalu kenapa iblis dihukum dengan sebutan iblis? Dengan kutukan yang datang kepada Tuhan, yang datang dari Tuhan kepada dia. Karena mengajarkan kebohongan. Baik, tapi bohong. Itu cerminan yang ada hari ini kita lihat di luar Islam. Baik kelihatannya, tapi bohong. Kalau di Islam enggak. Ketika dikatakan kotak, Islam mengatakan kotak. Ketika dikatakan bulat, Islam mengatakan bulat. Tidak ambigu Islam itu. Haram, haram. Halal, halal. Iya kan? Iya. Di Islam tidak ada konsep ambigu. Tidak seperti agama yang seperti yang diajarkan oleh makhluk yang ada di Eden tadi. Baik-baik, tapi isinya semu.
Makanya Barat meninggalkan agama tersebut. Mereka berbondong-bondong keluar dari sana. Kenapa? Karena agama yang mereka anut tadinya adalah agama yang tidak membangun logika. Apa sih yang bisa dipandang di atas muka bumi ini, yang bisa kita rasa, yang bisa kita lihat, yang bisa kita kita kenyam, apa itu bahasanya? Kita cekam, gimana bahasanya? Yang bisa kita rasakan, yang bisa kita upayakan, yang tidak dengan dasar logika. Apa? Cuman satu, dan itu hanya milik Kristen. Apa itu? Bertuhan. Bagaimana ceritanya? Bertuhan tapi mematikan logika. Sementara logika dicipta oleh Allah agar logika ini menghantarkan manusia kepada poin kebenaran untuk bertuhan. Makanya Barat setelah menelaah konsep akidah yang berbesar, mereka berlogika, kok agama saya tidak masuk logika? Mereka meninggalkan gereja, meninggalkan rumah ibadah, menuju kepada masjid. Itu fakta, itu real. Kenapa? Karena Islam itu sederhana sekali, mengedepankan akal dan logika di dalam mencari kebenaran dan menetapkan sebuah kebenaran. Artinya tidak ada dusta di situ, tidak ada kepura-puraan. Contoh, Qul huwallahu ahad. Ajakan manusia untuk menyatakan bahwa Tuhan itu satu. Siapa yang menolak ini? Bahkan mereka yang menganut Tritunggal pun ujung-ujungnya satu. Berapa Tuhanmu? Satu. Terus kenapa Tritunggal? Ya itu satu, itu tiga dalam satu. Ujung-ujungnya satu. Ujung-ujungnya satu. Berarti logika Islam berdasarkan wahyu dan akal masuk. Tidak ambigu. Lalu bagaimana cara berhubungan dengan Tuhan yang satu ini? Ibadah. Siapa yang mengajarkan tata cara ibadah? Utusannya. Siapa dia? Pencipta langit dan bumi, mengutus nabi ataupun rasulnya. Nabi dan rasul tidak mungkin berlawanan. Nabi dan rasul Tuhan tidak mungkin berlawanan dengan Tuhan. Jadi kalau ada yang mengaku rasul tapi berlawanan dengan ajaran Tuhan, itu bukan rasul. Itu bukan rasul Tuhan tuh, karena berlawanan dengan perintah Tuhan. Halo, semangat malam. Ya, malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta tadi naik itu hanya untuk mau kasih penjelasan Ibu tadi sejam. Oh iya. Ternyata dia sudah turun dari tidak apa, sudah selesai lah. Selesai. Iya Bang, iya Bang. Tidak usah saya mau kasih jelaskan dia kebenarannya saja. Dia sudah turun jadi biasa. Oke, Assalamualaikum Bang ya. Waalaikumsalam. Oke teman, silakan kalau ada yang mau lagi dari pihak Kristen mau uji keilmuan, silakan buka kamera, kita diskusi. Saudara Ferry dari Kristen Bang. Halo, dari Kristen. Oke, Bang Ferry masih belum percaya diri untuk berbicara. Halo saudara Zeko. Halo saudara Zeko. Yo, halo. Dari Kristen Abang. Muslim, saya mau kasih penjelasan aja tadi tuh, ada yang non Muslim. Oh siap. Iya. Banyak juga yang mau jadi narasumber. Halo, semangat malam. Halo Bang Sumar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh bernasi sedikit Bang, ada yang mau sampaikan mungkin ini. Boleh. Boleh. Gini. Baru aku membolehkan, tiba-tiba disamber geledek.
Baik teman-teman sekalian, di sini sudah jam 1.30, saatnya kita istirahat. Kasihan teman-teman kita, ibu-ibu memiliki tanggung jawab. Insya Allah besok kita akan live pagi ya seperti biasa, ataupun siang atau sore seperti biasa. Tadi sore saya full kegiatan ya, keliling kota Makassar melakukan tugas sebagai pemimpin dalam rumah tangga, keliling dari pagi sampai siang, sore sampai malam baru nyampe rumah. Untuk itu kita istirahat. Bang Arif, makasih Bang Arif, luar biasa abangku ini, Masya Allah. I love you full Bang Arif, sehat selalu, panjang umur. Saya senantiasa mendoakan abang. Begitu juga tim yang lain, tim Apologet Islam Indonesia, dan juga teman-teman semuanya ya, netizen. Insya Allah dalam kesempatan ini saya menginformasikan bahwa saya akan membuat akun baru, akun induk. Akun ini akan menjadi akun ayahan, akan aku buat akun indukan. Jadi suami istri akunnya nanti. Kita menggunakan dua akun. Akun yang ini adalah Bang Suma official, Bang Suma 01. Nanti akan kita buat akun cadangan yang kuat, Bang Suma official. Dua akun ini akan kita gunakan untuk live. Akun ini sudah mengalami tidak diinginkan. Kita tidak bisa membayangkan kalau sampai benar-benar terjadi mati suri sampai tahun 2031. Waduh, kacau semuanya. Oleh karena itu saya akan membuat akun baru, dan saya minta nanti teman-teman netizen untuk memfollow akun tersebut. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Suma. Malam juga Abang, dari gereja Maros Kampung. Maros di Kampung. Agak tuh di Jamah. Jamah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Menyamang anuta perjuangkan Islam di Kampung. Alhamdulillah. Iya. Teki Monro di Maros. Bambu kuning, bambu runcing. Bantimurung. Wih, mantap sekali. Luar biasa. Pertama ki Bantimurung kalau Maya pertama ki. Insya Allah. Wah, keren. Selesai boleh dimalu. Iya, kuduku ki. Iya, terima kasih. Iya, perjuangkan masuk mana, terima kasih banyak. Perjuangkan Islam tetap jaya. Siap, amin. Ya, Assalamualaikum Mas Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Denpasar. Oh, Denpasar. Baru aku pulang dari sana kemarin. Kok nggak ketemu? Emang kamu ngapain? Aku jadi tukang urut di sana. Oh, kamu buka spa ya? Bener, spanya pakai sagu yang panas. Enak tuh dicoba, kalau mau boleh. Orang sini mengatakannya itu papeda. Abang ini dari mana abangnya? Kok abang sih? Lalu? Dua cewek, Bejir. Oh gitu. Tadi kupikir cewek loh. Dari gereja mana adek ini? Gereja maksudnya? Ibadahnya minggu. Enggak kok, aku Islam. Islam? Iya. Kok ikut-ikutan?
cemburu si Bang Handi apa di si Luna dek metona lo mi terina no bahagia alina mi lo bahagia cemburu si nasa ngale napa no si kasih angkasi macelat-celat tibun napa no si giji hei maka seolah yang Bang Handi maka seolah si sini napaki kasih lo kenalan napa no si macam lah papito na kasih mempatahkan sel. Macam lah papito na. Aduh, ternyata anu puri dilepak matuan nak masih. Agak tuh kere baganda. Jelas sehat. Oh sehat. Aku mau jualan. Aku mau jualan baju. Iya silakan Ki. Ya, teman-teman yang ingin punya Abang Sumas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Sumas. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi teman-teman begitu. yang ingin generasi memperoleh atau memiliki baju kaos lengan pendek lengan panjang tangan pendek dalam panjang maling yo tangan panjang yang ada gambar atau fotonya Bang Juma silakan hubungi kami ya, segera dikirim ke tempat yang bersangkutan. Lengan pendek lengan panjang ada, semua ukuran ada, keren bajunya asli. Itu sih jualan saya hari ini. Harganya berapa hubungi saya aja ya, nomor saya kan 0813 9233 7800. Boleh dong dagang apa-apa sekali-sekali. Boleh. Tapi nggak ada keranjang kuning, yang ada keranjang putih. Mata keranjang. Ya. Itu aja, makasih. Lanjutkan kembali. Malaysia bisa nggak? Bisa DM aja Bisa, Bang Handi, DM. Boleh. Silakan. Kasoleh Bang Handi. Cakarudu lah nya apa je Dendri cakarudu kengkiru Dendri Kang, bapak naik Kang, spill bajunya Kang. Kang, masuk Kang. Gimana sih Kang spill? Enggak je Dendri urani pura-pura masa demakun rai. Saya himbau kepada saudara-saudariku muslim, tolonglah ganti fotonya itu lu. Ya, kali ya. Tahu rusak semua amal tak itu kalau kau begitu. Gitu loh. Kita mau tutup mata. Nanti nak kunci, nak pintu. Kita buka mata, habis amal tak. Assalamualaikum Bang Juma. Lain gitu. Allahu Akbar. Mas Soleng nama rupa. Tidak dilihat Mubasir. Dilihat Ki. Kata siapa? Ustaz siapa lagi namanya di Makassar loh? Dasan Latif. Tidak dilihat. Barang bagus. Halo Bang, salam dari Medan. Horas. Makondro kampang. Sabarak bawan ni. Allahu Akbar, Masya Allah. Spill bajunya, mana bajunya? Ada di mana? Fotonya ada masih Akang. Di mana Ki ini kan? Di mana Ki? Saya di bawah, Akang di atas. Tunggu ya. Oh, di kantor Ki ini. Habis ini kita istirahat ya teman-teman sekalian ya. Kita tunggu Bang Handi dulu. Bang Handi ini orang baik teman-teman. Tidak pernah makan sabun.
Halo. Tunggu. Ini Bang Handi, Bang Arif, dari tadi ngetik beliau ini. Capek juga ku tengok dia, kasihan ini. Sudah ganti hari teman-teman, ayo absen Love Orange dan Go Populer serentak. Ayo, 1, 2, 3. Lalu mana si Akang? Mespil baju. Mana dia? Udah naik. Akang, silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ada nggak, Bang Handi? Nggak ada ya? Nggak ada. Saya ngomong dalam hati, Gunda. Oh gitu, pantesan. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum punya ya, ini buat yang belum punya. Tapi kalau yang udah punya juga nggak apa-apa. Kalau ada yang pengen order kaos ya, kaos Gurunda Juma nih, wah keren kaosnya nih, bagus nih. Ini produknya si AA ini anaknya Gurunda Juma, masya Allah. Dia ini keren. Ini tahap yang kedua teman-teman. Tahap yang pertama kaosnya udah habis. Sekarang ini tahap yang kedua. Nah, bagi teman-teman yang ingin order kaos nih, kaosnya Gurunda Juma, silahkan hubungi ke saya langsung ya di nomor HP 081214749002. Harganya ini nih 169.000 nih harganya nih. Ini di luar ongkir ya. Ini harga kaosnya aja. Harganya udah tertera di sini 169.000. Silakan 081214749002. Kirimnya di mana? Ini kirimnya di Bekasi. Kirimnya di Bekasi. Ini tinggal sekitar 70 apa 80 piece lagi ya, teman-teman. Ini udah mepet, udah tinggal 60 Kang, tinggal 60, udah hitung 60. 60 lebih ya, 60 lebih. Oh, kemarin dikasih ke ini Pak Kapolsek kan? Kainnya ini bagus karena dia nggak melar. Biasanya kan baju kaos itu siap pakai, nyuci berapa kali melar dia. Alhamdulillah kaosnya nggak melar. Udah lama kita pakai, sampai sekarang masih ini. Dingin juga, kainnya dingin. Yang sudah beli itu pasti tahu. Dicuci nggak melar dia, nggak apa istilahnya itu ya. Ya ini bagus, bahannya combat Gurunda. Ini saya udah setahun pakai hampir tiap hari dipakai, bagus. Nggak ada bladus, nggak ada apa, bagus. Ya karena ini terbuat dari seringan tahu, kan jadi kain pilihan, ya kan ya. Malaysia bisa, ke Malaysia bisa. Makanya hubungi nomor saya aja dulu, nanti tak kasih nomornya si Akang. Nomor HP ku 0813 9233 7800. Yang di bawah ketik dong. Di bawah. Nah, itu dia tuh. Ini dia nomor saya nih. Tuh, oke. Bisa dibesarkan nggak itu fotonya nenek Mukiper itu? Tolong sematkan Bang nomornya Bang. Ya itu nomornya di screenshot aja di bawah tuh, udah pada screenshot aja di bawah. Soalnya kalau disematkan kena teguran Bang kalau nomor. Makasih ya Bang ya kalau mau pesan. Alhamdulillah, makasih. Ini kotaknya kurang gede atau cukup segini nih kotaknya nih, kelihatan nggak? Ya cuman bajunya agak jauh kelihatannya. Oh, iya. Dibesarin coba, bisa nggak? Nggak bisa kayaknya ini, segini nih. Oh ya, udah nggak apa-apa. Di WA aja teman-teman. Nanti kalau udah di WA saya kirim ininya, gambar ininya saya kirim. Nanti boleh Kang sekali-sekali yang udah beli pakai bajunya naik di atas, perkenalkan diri kan gitu, buka kamera pakai baju itu. Keren, boleh itu Gurunda boleh.
Nanti ketik bawah, bang saya udah pakai baju kaos nenekmu kiper, naik dong. Ya, kita naikkan di atas, suruh joget di atas kan, buka kamera suruh joget, habis itu turun. Iya kan? Nah, kalau misalkan ini udah beres, teman-teman, udah habis nih, periode yang ini udah habis, kaos yang ini udah habis, nanti bikin satu lagi tulisannya Mas Solang Generasi. Mas Solang Generasi. Bagus juga. Iya. Bagus. Oke, mungkin kita ini tutup sebelum ada Dinda Nora datang. Mumpung Dinda Nora naik, langsung kita tutup. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi yang DM saya, katanya itu kaosnya untuk cewek cowok, untuk cewek bisa atau hanya untuk cowok? Nah, ini kan ada lengan panjang nih. Kalau tangan panjang kan maliang. Ini ada lengan panjang. Nah, bisa nih dipakai untuk cewek cowok ini. Oh, jadi ukuran paling gedenya XL. Oh. Kalau Bunda Nora kan triple XL sama kayak Bom. Kalau Bunda Nora nggak ada itu. Karung Goni. Inilah sebenarnya ya. Jual kaos tapi ukuran yang hanya bisa enak dipandang mata. Kayak kami ini apa nggak enak dipandang mata gitu, sampai XXXL itu nggak ada. Nanti coba saya ke si AA suruh cabut spanduk ya, bekas spanduk nanti dibikin kaos ya, biar kasihan kayak kami loh yang ukuran triple X. Iya kan? Coba bunda-bunda yang di bawah, yang badannya di atas 75 kilo, 80 kilo, 90 kilo, kasihan kan kayak kami ini gimana no? Iya kan? Ukuran LD-nya sekitar 120 lah, ukuran LD. Itu cocok, jadi kita tuh jangan terlalu ketat gitu loh. Betul Bunda? Nah itu, ayo kita request dong yang LD 120, yang berat badannya 80 ke atas. Gimana Bang? Bisa, pesan kayak gitu bisa Bunda. Cuma kan itu pembeliannya harus di atas 1 lusin, minimal 2 lusin lah, baru bisa request kayak gitu. Kalau 1-2 susah. Bener kan, jadi banyak yang mau. Bener. Jadi perempuan ini Bang, kenapa dia minta yang 120 LD-nya? Jadi nggak kesannya kelihatan terlalu ketat baju itu. Apalagi dia kaosnya bagus, tebal gitu. Kok beda ya sama pesanan Mikana ya? Mikana itu malah Kang kalau bisa yang pas LD-nya itu ketat. Kalau lebih bagus itu nggak usah ada LD-nya, belakangnya doang. Jangan dong, Bunda Nora. Iya, tapi mudah-mudahan lah ya, yang menjual kaosnya, yang membuat kaosnya mau membuatkan LD sampai 120. Jadi ada saudari-saudari kita yang ukuran BB-nya 80 ke atas pun jadi bisa untuk memakainya gitu Bang. Oke. Nanti kita sampaikan. Akang tuh yang biasa komunikasi sama AA. Iya, 120 LD-nya 120 tuh kan ya udah cocok lah bagi yang hijaber. Jadi dia tidak itu Bunda Nora, saya udah request ke si AA dulu. Yang triple XL aja susah, nggak bisa. Yang triple XL soalnya dulu tuh udah jadi juga dan bahannya ini. Nah nanti insya Allah kedepannya kita usahakan ya Bunda. Ya, kalau gini, kalau ada yang mau pesan LD 120 DM Akang, jadi bisa dilihat berapa pemesanannya. Ya, Insya Allah betul. nanti kalau di atas dari 20 atau 30, Insya Allah bisa dibuat. Begitu ya Bang Zuma ya? Nah, udah pakai tuh, Masya Allah. Saya gedein tuh, dipakai tuh. Oh, keren sekali Bang kita ini. Bang, saya mau nanya Bang siapa ini namanya Dorce. Ini menurut Abang kaosnya gimana Bang? Coba di-spill dong Bang. Bang Dorce, menurut Bang Dorce kaosnya adem atau panas gitu? Pak Andi. Jangan digituin teman kita, masa dibilang Dorce. Dorong cede, Abang Suma. Dorong cede, dorong celana.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kayaknya kaosnya standar yang dengan apa ya, bahan Kresida ya. Kalau saya Kresida kalah, Dinda. Kalau Kresida itu ini nggak masuk. Putihnya mantap, putihnya yang putih mantap. Ini kayak baju karate ini. Ya betul. Iya kan, yang tebal. Baju karate saya tebal kayak gitu. Nah itu coba. Kapan belinya ini Bang? Pesan sama Kian Santang sama itu Bang Handi. Kapan belinya? Kemarin habis yang lengan panjang, cuma dengan pendek aja yang putih. Itu kapan belinya? Udah lama? 2 bulan yang lalu kayaknya. Udah sering dipakai? Oh sering. Sudah ku kecilin. Kemarin kan kebesaran. Melar nggak ya kainnya? Oh kainnya lumayan dingin, mantap. Melar nggak habis dicuci? Tidak ada Bang, mantap ini. Mantap. Itu pinjamkan Dinda Nora 1 hari. Oh, enggak. Dia sudah kecilkan Abang. Iya kan, bisa masuk di betis. Ukuran Betismu 120. cocok ini. Enggak lah. Sini nih. 120. Yang begini aja betisnya nggak cocok teman-teman. Gimana besarnya betisnya? Oke lah Bang. Oke Bang, sudah spill ini ya Bang ya. Mantap. Oke, thank you. Selamat Ki. Bang Dorce. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah generasi. Itu saya rasa memang permintaan untuk LD 120 kayaknya banyak deh. Karena kita pengen yang agak sedikit longgar ya, kalau dipakai jangan ngepas ke badan gitu. Iya. Mudah-mudahan. Gimana kalau baju terusan aja? Jubah. Jubah? Maksudnya? Baju gamis. Baju gamis ini? Iya, baju gamis pakai main bola. Enggak Bang, tetap kaos, tapi LD-nya yang 120 Bang. Jadi enak makainya. Saya rasa banyak, insya Allah banyak nanti yang permintaan. Soalnya gini Bang, mama-mama zaman sekarang itu terlalu melar semua badannya. Oh, iya. Terlalu melar semua badannya. Iya kan, benar kan yang di bawah, coba tapping lah mama-mama yang di bawah. Belar kan badan kalian pasti 120 LD-nya kan, gak usah ketawa. Yang benar kan? Bener Bang, nah itu. Bener iya, nah itu Bang. Betul, nah kan? Betul katanya kan? Nah, jadi insya Allah mudah-mudahan kalau ada yang berminat LD 120, hubungi Akang Santang atau Bang Handi. Nanti disampaikan sama yang membuatnya biar dicetak sampai sebanyak sesuai dengan permintaan gitu. Iya. Itu pernah sekali bikin satu kali yang LD-nya 150 itu buat Pak Bom tuh. Pak Bom banyak yang pesan baju tapi yang kayak karung goni bisa. Karung goni. Ngomong dulu sih sebentar sekali. Judulnya hilangin aja kalau enggak. Biar nggak apa-apa, nggak masalah. Mentang-mentang badan kalian badan sispek, iya kan? Ukuran berat badan 65, 70. Jadi hanya sampai XL. Kita yang kayak begini, cemana kok dong? Banyak yang mau pesan, tapi yang besar. Ngomong ke sini sebentar sekali. Oh, siapa tuh yang buat emangnya? Si A yang buat. Cuma. Kalau tidak memenuhi standar, kularang buat. Tapi setelah uji kelayakan, dipakai tari tambang bajunya nggak putus-putus, bagus berarti. Oh, itu yang wisuda kemarin, bukan? Iya, itulah. Kan Bunda Nora kebagian loh waktu milad. Perasaan kebagian loh. Enggak, karena ukuranku enggak ada. Berjamaah yang cerita Kang. Oh, iya, waktu dibilang ini untuk Bunda Nora, pas ini ukuran apa? Ukuran L. Masa aku ukuran L? Ya nggak jadi lah. Orang beratnya 120. Nggak ada juga lah Bang. Kurang-kurang 10 lah Bang. 110 gitu loh Bang. Nah itu dia. 1 kuintal ya. Enak aja. Nggak ada sampai segitulah. 1 kuintal kan 100. Nggak ada.
Ya, untuk anaknya Bang Zuma, insya Allah mudah-mudahan dibuat ukuran 120 LD-nya ya. Kasihan loh kami-kami yang gendut-gendut begini loh. Iya, malam ini ada kurang lebih 10 orang ya yang pesan ya. Ayo yang belum pesan cepetan. Pas kalian atau 3. Kalau ibu-ibu Kayaknya buat kalau laki, buat Bang Andi, anak. kayaknya kalau pesan yang LD-nya besar itu dari harga juga kayaknya beda ya kayaknya. Kayaknya ini mah. Soalnya kan dia makan bahan juga. Ya, memang. Kalau ukuran udah triple X itu harganya berbeda dengan ukuran XXL. XL itu beda tipis dengan L begitu. Tapi kalau udah triple X itu beda banget. Tapi saya di Malaysia, bagaimana caranya? DM saja alamatnya Bang, insya Allah bisa dikirim. Gitu loh. Berat badan Bunda Nora berapa meter? Wah. Menurut perakiraan Maerot, kok Maerot sih? Kok Maerot sih? Apaan sih Bang Andi? Ngawur Bang Andi, kok Maerot? Enggak. Maerot siapa? Maerot siapa ya? Sepupunya Akang. Lebar bahu belakang Dinda Nora itu sesuai dengan ukuran internasional kemarin kita ukur itu kurang lebih 3 liter. Panjangnya 3 liter. Ada itu. Itu bahasa itu sampai sekarang masih di training sama hotel. Apa katanya Bang Juma apa tingginya itu 175 kilo apa itu? Sampai sekarang loh. Hotel ini bener-bener gak bisa ngebedain mana bercanda mana serius. Kurang bahan dia. Oke. Ada yang perintahkan kita matiin Ronon, matiin Ronon di baju besi. Iya, oke. Oke. Enggak loh. Dinda Nora ini orangnya langsing. Yes. Fitnah lagi. Jari-jarinya maksudku. Jari-jarinya langsing, imut. Enggak lah. Enggak. Berotot dia ini kalah sama aku. Enggak ada itu. Berotot. Dinda Nora itu berotot. Dia bisa panco juga. Enggak ada itu. Wang suaminya lari dari rumah gara-gara kalah panco. Taruhan kita katanya, taruhan kita, panco kita. Enggak ada itu. Lanjut Bang. Kita mau tutup. Oke. Iya. Makasih banyak ya sahabat-sahabat semuanya, Bang Handi, Dina Nora, Kian Santang, Bang Arif yang telah mendukung live kita ini. Insya Allah ini semua akan menjadi amal kebajikan, amal jariah untuk kita semuanya. Tidak ada yang tidak bernilai di sisi Allah. Semua yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran. Maka sebisa mungkin keikhlasan kita lebih utamakan dari semuanya. Dan kepada netizen seluruhnya, kami dari Apologet Islam mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatiannya terhadap kami semua para Apologet Islam, terkhusus doa-doanya yang baik kepada kami. Insya Allah doa yang baik akan kembali kepada siapa yang menunaikan doa tersebut. Amin ya rabbal alamin. Kepada saudara kami non muslim, ketika kebenaran yang kami sampaikan sempat menyentil hati kalian, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Itu tidak bisa dielakkan karena Islam mengajarkan untuk menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Solusinya sekarang ini adalah kita bangun, kita rajut kemudian toleransi antar umat beragama demi terciptanya Indonesia merdeka yang utuh menuju kepada kesejahteraan yang sempurna. Bahwasanya ketika ada perbedaan akidah atau pandangan keyakinan,
saatnya kita mari untuk membangun dialog, membangun diskusi yang meskipun harus berdebat, yang pada prinsipnya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa, bukan untuk saling menghina, mencaci dan seterusnya. Kita berdasarkan dalil, meskipun berat bagi kita untuk mengatakan sesuatu yang menyinggung perasaan, tapi karena ini demi keselamatan, maka Islam memiliki kaidah, sampaikan meskipun itu berat, kalau itu adalah sebuah kebenaran. Saya kira begitu. InsyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih juga yang sudah pesan baju kaosnya ya. Mantap. Yang di YouTube terima kasih banyak semuanya. Sehat-sehat kalian semua, panjang umur, disejahterakan oleh Allah, dimudahkan urusan-urusan antum semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mantap juga filternya kawan ya. Kelihatan ganteng aku pakai filter. Coba tidak pakai.